Tiga avatar duduk di sekitar Lin Ming, dan di depannya terbentang volume ketiga dari Sutra Asura. Di dalam buku perunggu tebal dan kuno, setiap kata diembunkan dengan energi surga dan bumi dan kekuatan sebenarnya dari permulaan absolut. Jika seorang seniman bela diri biasa melihat kata-kata ini, bahkan jika mereka memfokuskan semua pandangan mereka, mereka masih tidak akan bisa melihat apapun dari mereka. Yang akan mereka lihat hanyalah rune aneh dengan makna yang tidak diketahui. Lin Ming telah sepenuhnya memasuki keadaan niat bela diri halus halaman demi halaman, dia membaca dengan seksama. Di matanya, Sutra Asura mirip dengan alam semesta. Tulisan-tulisan Sutra Surgawi dapat memanifestasikan dewa-dewa iblis tertinggi, istana ilahi yang luar biasa, dan galaksi tanpa batas. Setelah menyempurnakan tiga avatar, pemahaman Lin Ming terhadap Asura Sutra tidak bisa lagi dibandingkan dengan masa lalu. Misteri-misteri dalam tulisan-tulisan itu menandai diri mereka dalam benaknya. Waktu berlalu, tahun demi tahun. Saat Lin Ming selesai membaca volume ketiga Sutra Asura, 10 tahun telah berlalu. Lin Ming menemukan bahwa volume ketiga Sutra Asura adalah tempat esensi dari seluruh metode penanaman berada. Hukum yang rumit dan beragam yang terkandung dalam volume ini hampir sama dengan jumlah dari dua volume pertama yang digabungkan. Lin Ming awalnya berpikir bahwa Sutra Asura sama-sama terampil dalam esensi, energi, dan ilahi. Tapi sekarang, sepertinya Asura Road Master bukanlah dewa yang maha kuasa. Ada beberapa bidang di mana dia unggul dan beberapa bidang di mana dia tidak. Apa yang dia paling mahir adalah sistem pengumpulan esensi. Memikirkannya, ini juga masuk akal. Master Jalan Asura pernah menjadi penguasa kartu ungu, dan kartu ungu adalah esensi kental energi dalam alam semesta. Itu adalah alat ilahi tertinggi dari sistem pengumpulan esensi. Ini juga merupakan alasan mengapa Master Jalan Asura menempatkan volume ketiga Sutra Asura di tingkat ketujuh percobaan terakhir karena itu adalah volume paling penting dari warisannya. Ketika Lin Ming membalik ke halaman terakhir dari volume ketiga Sutra Asura, dia tertegun. Halaman ini tidak memiliki tulisan ataupun tidak ada jejak hukum. Itu benar-benar kosong, dan semua yang tersisa di halaman perunggu ini adalah alur persegi panjang di tengah. Alur ini memancarkan aura aneh dan misterius yang membuat Lin Ming kaget. Alur ini, cahaya menyala di pikiran Lin Ming. Dia mengingat masa lalu ketika dia menjalani 9x9 penghancuran kehidupan dan mencapai 33 surga, di mana dia kemudian melihat fenomena kartu ungu. Ketika dia membandingkannya dengan bentuk alur ini, dia menduga bahwa ini adalah tempat kartu ungu dulu disimpan. Kartu ungu, Lin Ming dengan lembut menelusuri alur ini. Dia bisa merasakan aura yang ditinggalkan oleh alat ilahi kuno ini, dan pikirannya bergetar. Aku ingin tahu bagaimana kartu ungu yang misterius ini mempengaruhi jalan kultivasi Asura Road Master di masa lalu. Menurut apa yang dipikirkan Clear dan Ing, tiga alat ilahi tertinggi adalah kemungkinan bentuk-bentuk esensi, energi, dan ilahi yang terkondensasi, yang tersisa setelah kehancuran sebuah alam semesta super. Peran utama mereka bukan untuk membantu seniman bela diri dalam berkultivasi. Mereka hanya pelancong yang lewat di alam semesta ini, dan bahkan mungkin titik awal Big Bang alam semesta berikutnya. Terlepas dari siapa itu, siapapun yang memperoleh salah satu dari alat ilahi tertinggi ini hanya dapat menggunakan sebagian kecil dari kekuatan mereka. Bahkan Asura Road Master tidak terkecuali. Ketika ketua tertinggi menulis Asura Sutra di masa lalu, dia menggunakan 100 juta tahun untuk melakukannya. Setiap kali dia belajar sesuatu yang baru, menjadi sadar akan sesuatu yang baru, dia akan menambahkannya ke Asura Sutra. Pada saat itu, kartu ungu telah ditempatkan di halaman terakhir volume ketiga Asura Sutra, tetapi kemudian menghilang tanpa jejak. Sebuah suara tua bergema dari belakang Lin Ming. Lin Ming tidak berbalik, tetapi sebaliknya menelusuri alur di Sutra Asura di mana kartu ungu dulu. Dia bertanya dengan sedikit terkejut, 3 buku Sutra Asura membutuhkan Asura senior 100 juta tahun untuk menulis. Lin Ming tertegun saat mendengar rentang waktu ini. Iya nih. Tetapi ketua tertinggi tidak menghabiskan setiap momen selama 100 juta tahun ini menulis Asura Sutra. 100 juta tahun ini hanyalah periode waktu di mana ketua tertinggi menulis Asura Sutra. Selama masa ini, ketua tertinggi juga memiliki banyak hal lain yang perlu dia tangani. Misalnya, ini juga ketika dia memilih untuk membangun Jalan Asura. Ketika ketua tertinggi menyelesaikan Jalan Asura, dia menempatkan volume ketiga Sutra Asura di tingkat ketujuh uji coba terakhir. Orang pertama yang membukanya adalah manusia, segel ilahi umat manusia. Di masa lalu ketika Divine Seal membukanya, meskipun kartu ungu sudah tidak ada lagi, dia masih mengambil sedikit aura yang ditinggalkan oleh kartu ungu. Aura kartu ungu, Lin Ming mengulangi. Apa itu? Kartu ungu mengikuti ketua tertinggi terlalu lama. Aura, hukum, dan energi ketua tertinggi, dituangkan ke dalam kartu ungu dan terakumulasi dari waktu ke waktu. Perlahan-lahan, ia menghasilkan aura dengan kecerdasan spiritualnya sendiri. Kamu mungkin menyebutnya sesuatu seperti roh artefak. Tapi roh artefak ini berbeda dari roh artefak dari harta roh Empyrean atau harta roh dewa sejati. Arwah artefak harta roh dewa sejati dapat sepenuhnya mengendalikan harta benda roh dewa sejati itu mereka bahkan bisa disebut tuan sejati harta roh. Tapi, roh artefak yang lahir dari 3 alat ilahi tidak memiliki kemampuan seperti itu. Meski begitu, mereka masih memiliki kemampuan untuk meningkatkan dan memanipulasi 3 alat ilahi karena mereka sendiri berevolusi dari aura 3 alat ilahi. Mereka bisa disebut jembatan, media yang menghubungkan alat ilahi dengan pengguna. Aura sadar spiritual yang mirip dengan roh artefak diambil oleh Empyrean Divine Seal. Saat Lin Ming mendengar ini, pikirannya mulai berpacu. Apa penampilan aura yang sadar spiritual itu? Lin Ming tiba-tiba bertanya. Terlalu banyak waktu telah berlalu. Aura yang sadar secara spiritual itu akan berubah bentuk dan juga memiliki kebijaksanaan spiritual.
Ketika Divine Cell membawanya, itu terlihat seperti seorang gadis kecil. Setelah itu gadis kecil ini juga berperan dalam bencana besar umat manusia 3,6 miliar tahun yang lalu ketika jiwa kelaparan disegel. Kedua lelaki tua itu memiliki pemahaman yang mendalam tentang segel ilahi Empyrean dan perjuangannya melawan para suci. Lagi pula, dia adalah orang pertama yang mengumpulkan ketiga jadi kaisar, sehingga segala sesuatu tentangnya dicatat dalam catatan klan penjaga Jalan Asura. Namun, klan penjaga ini tidak dapat membantu Empyrean Divine Cell melawan musuh-musuhnya karena satu-satunya misi mereka adalah memberikan kesaksian dan menjaga tanah ini. Gadis kecil, Lin Ming menutup matanya, banyak adegan berkelebat di benaknya. Gadis kecil ini, tanpa keraguan sedikit pun, pasti mencurigakan. Dia adalah gadis kecil misterius yang memakan kristal matahari valet dan 9 jade matahari. Jika demikian, maka banyak hal dapat dijelaskan. Kristal matahari berwarna valet dan 9 jade matahari adalah bentuk energi asal yang mengkristal, dan Vishi adalah aura yang secara spiritual sadar berevolusi dari kartu ungu. Wajar baginya untuk mengambil energi sebagai makanan. Tempat di mana Lin Ming menemukan Vishi adalah kota imperial imemorial dunia benar marsial yang benar. Di dalam alam ilahi, ini bukan tanah khusus, dan bahkan bisa disebut umum. Tapi jauh di bawah tanah di bawah kota kekaisaran imemorial adalah segel ilahi yang ditinggalkan oleh segel ilahi Empyrean, tempat jiwa kelaparan telah ditekan selama 3,6 miliar tahun. Dari semua ini, Vishi kemungkinan tidak lagi mengingat apapun. Mungkin terlalu banyak waktu telah berlalu dan dia kehilangan banyak kenangan, atau mungkin dalam perang besar 3,6 miliar tahun yang lalu dia kehilangan terlalu banyak kekuatan, menyebabkan dia juga kehilangan ingatannya. Namun, bahkan jika dia kehilangan ingatannya, nalurinya masih menyuruhnya untuk berkeliaran di tepi arai segel ilahi. Arai segel ilahi yang misterius seperti itu diblokir oleh lapisan demi lapisan formasi arai yang tersembunyi oleh Empyrean Divine Cell. Bahkan jika dewa sejati datang ke kota imperial imemorial, mereka masih tidak dapat menemukan apapun. Namun Vishi dapat menemukan posisinya. Memikirkan hal ini, keraguan Lin Ming tersebar. Dan ada gadis kecil lain yang mirip dengan Vishi, Ruby, dari Akashic Dream Universe. Ketika Lin Ming memasuki battlefield mimpi Akashic dan mengambil buah kirin, ia telah dihentikan oleh gadis kecil berpakaian merah misterius. Gadis kecil ini mirip dengan Vishi dan dia memiliki kecenderungan introvert, hati-hati, dan dia sedikit tergagap ketika dia berbicara. Dia tidak ingat apapun tentang masa lalunya, tetapi dia memiliki kemampuan khusus. Itu dengan bimbingannya bahwa Lin Ming menemukan medan perang galaksi kuno. Di sini, Lin Ming menjadi saksi pertempuran antara Master Jalan Asura dan pencipta kitab suci, penguasa abadi. Di sini, dia merasakan sisa aura hukum Asura Surgawi Dao. Ruby tampaknya memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang Akashic Dream Universe. Pada saat yang sama, dia juga memiliki pemahaman yang luar biasa terhadap bentuk-bentuk jiwa. Kemampuan ini sangat jelas selama waktunya di Valen God Mountain Rank, ketika Lin Ming berada di platform kuil memahami prinsip-prinsip dan bersaing melawan Zheng Mei. Pada saat itu, ada banyak hal yang Lin Ming tidak bisa lihat di platform kuil, namun Ruby bisa melihatnya. Jika itu bukan karena arah konstannya maka tidak mungkin bagi Lin Ming untuk melampaui Zheng Mei dalam memahami prinsip-prinsip di atas platform kuil dan memenangkan halaman emas. Selain itu, bahkan Zheng Mei dan Kaisar Jiwa tidak dapat merasakan keberadaan Ruby. Tetapi pada saat yang sama, Ruby bisa merasakan Magic Cube. Dia telah menatap perut Lin Ming dan tahu bahwa Magic Cube terletak di dalam dunia batinnya. Ketika menggabungkan semua faktor ini bersama-sama, Lin Ming tidak ragu bahwa Ruby adalah aura yang sadar secara spiritual yang berevolusi dari Magic Cube. Jadi, inilah alasan Ruby pernah berkata bahwa dia memiliki bau yang enak dan memberikan perasaan yang akrab. Ini adalah alasan mengapa Ruby yang pemalu dan gagap bersikeras untuk mengikutinya. Kata-kata dua orang tua itu membuat Lin Ming mengerti banyak hal. Tampaknya di masa lalu yang jauh, Magic Cube pernah juga dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, dan dengan demikian Ruby terbentuk. Dan pengguna Magic Cube kemungkinan adalah pencipta kitab suci, Sovereign abadi. Ruby dan Vishi tidak harus hidup selamanya. Akan datang suatu hari ketika mereka akan mati, berubah menjadi energi murni yang kembali ketiga alat ilahi. Namun, ketiga alat ilahi akan terus ada selamanya, sampai alam semesta itu sendiri berakhir. Memikirkan semua ini, Lin Ming menelusuri perutnya. Dia merasa bahwa dia perlu pergi ke Akashic Dream Universe dan menemukan Ruby untuk mencari bantuannya. Dengan bantuannya, dia akan dapat mengendalikan Magic Cube dengan lebih baik. Lin Ming tahu bahwa Magic Cube adalah alat ilahi yang menggantikan samsara alam semesta. Yang bisa dia gunakan hanyalah sedikit kekuatannya yang tak ada habisnya. Ada lebih banyak potensi, menunggunya untuk menjelajahinya. Suatu hari, Lin Ming akan mampu mengeluarkan Magic Cube di depan semua dan menggunakannya sebagai senjatanya, melawan Good Fortune Saint Sovereign dan Soul Emperor. Sungai waktu bergulir terus. Gelombang kecil yang dibawa bersamanya bertahun-tahun yang tak terhitung. Sebagai hukum alam semesta yang paling menakutkan, waktu bergerak maju dengan momentum yang tak terbendung. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya dan tidak ada yang tahu di mana itu akan berakhir. Bahkan jika sebuah alam semesta hancur dan alam semesta berikutnya lahir, roda waktu akan terus berputar. Dalam sungai waktu yang panjang ini, perang antara orang-orang kudus dan manusia, alam ilahi jatuh ke musuhnya, ini hanyalah titik kecil dalam aliran kecil 10 miliar tahun. Dengan titik tetap itu sebagai permulaan, 5.000 tahun telah berlalu. Para elit kemanusiaan yang luar biasa telah menyerah di alam ilahi dan telah lama melarikan diri ke dunia liar. Mereka mengembangkan perbatasan dunia ini, bertarung melawan binatang buas untuk terus menyebarkan kejayaan umat manusia. Lebih dari 99% warisan manusia telah diselamatkan.
Tapi, bahkan jika warisan ini berhasil dicatat ke dalam metode penanaman giok, mereka masih sulit dipelajari. Ini karena seseorang membutuhkan master untuk perlahan membimbing mereka melewatinya. Tentu saja, di samping bimbingan seorang master, tempering dan pengalaman seseorang bahkan lebih penting. Dan, alam semesta liar ini adalah percobaan peleburan terbaik untuk melakukannya. Namun, tanah ini terlalu kejam dan brutal. Jeritan sengit bergema. Di langit di atas hutan liar, seorang pria terlempar ke udara saat dia berjuang keras. Kemudian, sesuatu yang tragis terjadi. Klub berduri besar menabrak tubuh pria ini. Peng! Dampak mengerikan meledak pria ini menjadi masa kabut darah. Suan! Seorang wanita berteriak panik. Matanya penuh dengan air mata. Orang yang baru saja meninggal di udara adalah adik laki-lakinya. Menjalankan. Seorang pria meraih lengan wanita itu dan mulai buru-buru menariknya. Meskipun wanita itu sedih dan patah hati, dia tidak melakukan sesuatu yang bodoh seperti mempertaruhkan nyawanya melawan monster itu. Dia dengan cepat menenangkan diri, menggigit giginya dan melarikan diri dengan pria itu. Orang yang membunuh adik laki-lakinya adalah raksasa primal yang sunyi. Ini adalah ras humanoid yang tidak cerdas, salah satu dari banyak ras misterius di alam semesta liar. Disposisi mereka ganas dan mereka sangat agresif. Segala bentuk kehidupan yang bisa mereka bunuh akan mereka makan sebagai makanan ini termasuk manusia. 5.000 tahun yang lalu ketika manusia melarikan diri ke alam semesta yang liar, mereka telah menghadapi bahaya yang luar biasa. Alam semesta liar ini dibanjiri dengan binatang buas yang menakutkan dan raksasa primitif yang sunyi, dan bahkan binatang iblis berevolusi dari hukum surgawi Dao yang mistis. Eksistensi buas ini telah ada selama miliaran tahun di alam semesta yang liar ini dan telah mengalami pembantaian yang tak ada habisnya selama ini. Mereka adalah makhluk yang luar biasa tangguh dan akan membunuh apapun yang mereka lihat. Kemanusiaan secara alami diserang. Untuk menciptakan habitat di mana mereka bisa hidup, umat manusia bertarung dengan binatang buas kuno ini selama bertahun-tahun. Dalam perang ini, bahkan manusia Empyrean pun binasa. Namun perlahan-lahan, manusia berhasil menciptakan beberapa zona hidup, masing-masing dijaga oleh setidaknya 10 orang Empyrean. Pada saat yang sama, daerah-daerah ini ditutupi dengan formasi penyembunyian untuk mencegah mereka di belakang ditemukan oleh musuh setelah perang meletus lagi di masa depan. Keturunan elit kemanusiaan tinggal di daerah tersebut. Orang tua mereka adalah individu yang luar biasa atau penguasa kemanusiaan. Begitu mereka lahir mereka seharusnya memiliki dukungan sumber daya yang kaya, mampu menjalani kehidupan mewah. Tetapi karena musibah besar 5.000 tahun yang lalu, semua itu terhapus. Dari saat kelahiran mereka, mereka harus menghadapi perjuangan brutal untuk bertahan hidup. Sekarang, semua keturunan umat manusia, apakah mereka anak-anak Empyreans atau jenius lainnya, semuanya mengalami persaingan yang sama biadab dan tanpa ampun. Mereka harus memperluas wilayah mereka di alam semesta yang liar ini. Di dalam alam semesta liar, ada sejumlah binatang buas yang tak ada habisnya, ras alien terpencil kuno, dan binatang iblis yang telah berevolusi dari surgawi Dao. Empyreans tidak akan secara teratur bertindak untuk membersihkan bahaya yang merayap ke wilayah kemanusiaan, sebaliknya, tugas ini diturunkan kepada generasi muda. Ini adalah cobaan mereka. Setiap tahun elit heroik yang tak terhitung jumlahnya akan mati. Tetapi pada saat yang sama, semakin banyak elit yang luar biasa mampu tumbuh. Mereka mewarisi misi untuk menghidupkan kembali ras mereka dari orang tua mereka dan menjadi pejuang sejati. Dalam sejarah kemanusiaan, tidak pernah ada saat-saat yang gelap dan bermasalah seperti ini. Ini adalah ujian seluruh ras mereka. Jika mereka mampu bertahan melalui ini maka mereka akan menjadi Phoenix yang telah mengalami nirwana, melepaskan kepompong mereka dengan kehidupan baru. Tetapi jika mereka gagal, itu berarti pemusnahan total. Bang! Bang! Ketika pria dan wanita itu melarikan diri, raksasa primitif yang sunyi di belakang mereka mengambil tongkat berduri yang besar dan dengan liar menabrak mereka berulang kali. Banyak pohon menjulang yang patah seperti jerami kering di bawah serangan ini. Pria dan wanita itu mulai putus asa. Raksasa primal yang sunyi itu lebih cepat dari mereka pada kecepatan ini, mereka akan mati dalam waktu kurang dari 10 napas waktu. Jangan panik, seorang sarjana berpakaian biru berteriak. Dia memimpin 4 atau 5 murid di belakangnya, kelompoknya dengan cepat mendekati pria dan wanita muda untuk menyelamatkan mereka. Tuan besar, melihat sarjana berbaju biru ini, pria dan wanita itu sangat gembira. Tapi sebelum mereka bisa bersukacita, mereka melihat sekilas wajah cendekiawan biru berpakaian gelap dan meringis itu. Rusak primal raksasa, bangsawan. Hati cendekia berbaju biru itu dingin. Raksasa primal yang sunyi itu seperti lebah dalam struktur mereka dan memiliki hierarki yang sangat ketat. Raksasa primal terpencil ini di depan mereka adalah bagian dari keluarga kerajaan, dan kekuatan tempurnya beberapa kali lipat dari raksasa primal terpencil biasa. Wosh! Sarjana biru berpakaian menjentikkan jarinya. Sinar cahaya biru melesat keluar dari ujung lengan bajunya, masing-masing cahaya biru menjadi pedang terbang. Sarjana biru berpakaian memiliki 36 pedang terbang. Dia bisa membentuk susunan pedang dengan kekuatan luar biasa. Cahaya pedang menghujam seperti badai. Raksasa primal yang sunyi itu meraung dan tongkat runcingnya menghantam pedang itu. Namun, saat klub berduri menabrak hujan pedang itu, hujan pedang berpisah seperti sekolah ikan, menyebar dan menghindari klub berduri. Mereka berubah di langit, berkumpul menjadi cahaya pedang besar yang datang mengiris dengan momentum yang tak terbendung. Kaca, bahu raksasa primal yang sunyi itu diiris terbuka oleh cahaya pedang ini. Lukanya sedalam 100 kaki dan darah menyembur ke udara. Sudah berakhir, mata para murid mengikuti cendekiawan berbaju biru cerah. Namun, sebelum mereka bisa bersorak, mereka melihat bahwa raksasa primal yang sunyi itu langsung menangkap cahaya pedang itu dan menghancurkannya di tangannya.
Peng! Pedang biru raksasa meledak menjadi motif cahaya yang tak berujung. Mata raksasa primal yang sunyi itu tiba-tiba berubah menjadi merah darah dan otot-otot tebal yang mengikat tubuhnya mulai menggeliat. Tubuhnya mulai mengembang dengan cepat, dan luka mengerikan yang mencemari tubuhnya mulai beregenerasi. Ini buruk. Dahi cendekiawan berpakaian biru mulai meneteskan keringat dingin. Bukan saja raksasa primal yang sunyi ini dari keluarga kerajaan, tapi itu adalah pemimpin tertinggi di antara para raksasa kerajaan. Kekuatan tempurnya tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Cepat lari. Aku akan mengalihkan perhatiannya, dan kalian semua lari. Sarjana biru berpakaian mengirimkan urutan yang paling masuk akal yang dia bisa dalam situasi yang mengerikan ini. Para murid di belakangnya merasakan hati mereka jatuh ke perut mereka. Bahaya melarikan diri dengan ceroboh ke hutan liar bisa dibayangkan. Secara khusus, nasib sarjana berpakaian biru yang tinggal untuk menunda waktu kemungkinan akan sia-sia. Tuan besar, murid perempuan muda yang dikejar oleh raksasa primal yang sunyi itu tidak bisa menahan tangis dalam kesedihan. Cepat lari. Bab 1992b, Lin Huang. Koma. Cepat lari. Aku akan mengalihkan perhatiannya, dan kalian semua lari. Sarjana biru berpakaian mengirimkan urutan yang paling masuk akal yang dia bisa dalam situasi yang mengerikan ini. Para murid di belakangnya merasakan hati mereka jatuh ke perut mereka. Bahaya melarikan diri dengan ceroboh ke hutan liar bisa dibayangkan. Secara khusus, nasib sarjana berpakaian biru yang tinggal untuk menunda waktu kemungkinan akan sia-sia. Tuan besar, murid perempuan muda yang dikejar oleh raksasa primal yang sunyi itu tidak bisa menahan tangis dalam kesedihan. Cepat lari. Sarjana berpakaian biru itu berteriak dari kedalaman paru-parunya, 36 pedang terbangnya berputar di sekelilingnya. Tetapi pada saat ini, ada gemuruh-gemuruh dari hutan. Suara itu begitu keras dan bas sehingga bumi bergetar. Dari jauh hutan, 7 atau 8 raksasa primitif sunyi seukuran bukit melompat keluar. Raksasa primal yang sunyi ini memiliki otot tebal yang mencengkeram tubuh mereka seperti cakar naga. Kulit mereka biru abu-abu. Mustahil bagi senjata biasa bahkan meninggalkan bekas luka di kulit yang menakutkan itu. Apa? Melihat musuh-musuh baru ini muncul, cendekiawan berpakaian biru itu merasakan jantungnya tenggelam. Rasa dingin merayap naik ke punggungnya dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Di antara 7 atau 8 raksasa primitif sunyi yang mendekat ini, ada 3 bangsawan. 4 raksasa primitif sunyi sebenarnya telah muncul dari hutan ini. Jurang yang tak terduga menutupi pikiran dan hatinya. Dengan begitu banyak raksasa primitif yang sunyi, berhamburan dan melarikan diri tidak mungkin lagi. Mungkinkah mereka semua ditakdirkan untuk mati di sini hari ini? Sarjana biru berpakaian menggigit bibirnya, cahaya yang menentukan berkedip di matanya. Dia siap untuk membakar esensi darahnya dan pergi keluar dalam pertandingan kematian melawan raksasa primitif yang sunyi ini, dan mengukir jalan darah untuk murid-muridnya. Tetapi pada saat ini, dia membeku. Dia menemukan bahwa 7 atau 8 raksasa primitif sunyi yang mendekat ini tidak datang ke sini untuk menyerang mereka, tetapi malah melarikan diri, seolah-olah mereka diburu oleh sesuatu yang lain. Salah satu raksasa primal yang sunyi melarikan diri dengan panik dan memilih untuk bergegas menuju sarjana berpakaian biru. Raksasa primal yang sunyi ini berasal dari keluarga kerajaan dan merupakan pemimpin tertinggi pangkatnya bahkan lebih kuat dari raksasa primal yang sunyi yang baru saja dilawan sarjana biru itu. Kecepatannya sangat cepat dan dimanapun ia berlari, bumi akan runtuh dan pohon-pohon besar akan hancur berantakan seperti rumput liar. Beberapa murid muda yang mengikuti cendekiawan berbaju biru tidak memperhatikan bahwa raksasa primal yang sunyi ini berusaha melarikan diri. Mereka mengira raksasa ini datang ke sini untuk membunuh mereka. Dengan lawan dari depan dan belakang, mereka pasti akan mati di sini tanpa penguburan. Karena mereka telah kehilangan semua harapan untuk bertahan hidup di hati mereka, diambang menunggu kematian, tubuh raksasa primal yang sunyi itu bergetar dan membeku, dan itu kehilangan semua momentum ke depan. Pada saat itu, cahaya abu-abu telah menembus tubuhnya. Dibandingkan dengan raksasa primitif Titanic ini, cahaya abu-abu ini tampak seperti jarum abu-abu kecil, tidak layak disebut. Tetapi ketika ia memotong tubuh raksasa itu, ia menghasilkan pusaran hitam. Pusaran hitam ini tumbuh di dalam tubuh raksasa primal yang sunyi sepi, menjadi lebih besar dan lebih besar karena secara ceroboh mengisap darah dan daging raksasa primal yang sunyi itu. Itu menangis kesakitan dan penderitaan. Dia menggunakan kedua tangannya untuk menutupi dadanya, tetapi itu tidak bisa menghentikan kekuatan hidupnya untuk berlalu. Seperti ini, ia menabrak tanah, dan kelembaman kuat dari berat dan ukurannya menghancurkan pohon yang tak terhitung banyaknya. Saat raksasa primal yang sunyi ini tumbang, sosok seorang pria muda tampak seperti hantu dan dewa di udara. Tubuhnya terbakar dengan api hitam dan dia memegang tombak biru pucat. Rambut hitamnya bertebaran di angin. Raksasa primal terpencil di bawahnya belum sepenuhnya mati. Itu mengulurkan tangan, ingin menghancurkan pemuda ini. Tapi, pemuda itu hanya melambaikan tombaknya dan lampu merah ilahi jatuh dari awan, menerobos kepala raksasa primitif yang sunyi itu. Peng! Api hitam yang mengerikan meledak di dalam otak raksasa primal yang sunyi itu. Laut spiritualnya langsung hancur dan kehidupannya berakhir di sana, tidak mungkin mati lebih jauh. Orang itu adalah. Melihat pemuda berambut hitam ini tiba-tiba muncul, para murid muda terkejut. Bukankah ini terlalu kuat? Dia langsung menabrak raksasa primitif terpencil yang berada di puncak levelnya. Bahkan sarjana berpakaian biru itu bingung, dia melihat tombak biru di tangan pemuda itu, wajahnya tampak serius. Tetapi pada saat ini, raungan bergema dari belakangnya. Raksasa primal terpencil yang telah dia lukai sangat marah karena kematian temannya, dan itu meninju dengan marah pada sarjana berpakaian biru. Murid sarjana berbaju biru menyusut. Bahkan sebelum dia bisa melakukan serangan balik, yang dia lihat hanyalah kilatan cahaya biru di depannya.
Kepala raksasa primal yang sunyi itu terbang ke udara, dan tekanan darah yang mengerikan membentuk air mancur darah yang meletus ratusan kaki ke langit biru. Raksasa primal terpencil dan berkepribadian raja memiliki kepala terputus. Ini, sekuat ini, wanita yang dikejar oleh raksasa primal yang sunyi itu tercengang ketika dia melihat sosok pemuda yang berkedip-kedip. Pemuda ini mulai memburu raksasa primitif sunyi lainnya. Dan dengan kecepatannya yang mengerikan, dia bisa dengan mudah mengejar raksasa primitif yang sunyi ini seperti singa yang mengejar domba. Seperti yang diharapkan, dalam beberapa napas waktu, raksasa primitif yang tandus lainnya telah menembus jantungnya dan jatuh ke tanah. Raksasa primal yang sunyi ini bukan kerajaan dan tubuhnya tidak terlalu tangguh. Itu langsung meledak di bawah kekuatan serangan pemuda misterius itu, hampir terbelah dua. Para murid muda tidak bisa membantu tetapi terbang ke langit untuk menyaksikan pertempuran ini. Mereka terbang ke sisi cendekiawan berbaju biru, dan melihat bahwa cendekia berbaju biru mengawasi pemuda dengan tatapan penuh perhatian di matanya. "Hai Master, siapa pria itu?" Sarjana biru berpakaian ragu-ragu sejenak. Lalu dia berkata, "Jika aku tidak salah, pemuda itu disebut Lin Huang. Dia berasal dari Divine Dream City. Divine Dream City adalah zona hidup pertama yang dibuka oleh umat manusia di alam liar. Itu disebut kota, tetapi yang disebut kota ini hanyalah sebuah nama. Sebenarnya, Divine Dream City mencakup lusinan planet, termasuk benua super besar. Itu adalah zona hidup terbesar manusia. Dan penguasa kota impian ilahi kota adalah pemimpin seluruh umat manusia, Empyrean Divine Dream. Pada saat ini, Empyrean Divine Dream telah menembus ke ranah ketuhanan sejati. Apakah itu dalam status atau kekuatan, dia adalah pilar kemanusiaan. Divine Dream City, dia datang dari sana." Murid-murid muda itu saling memandang. Berkomunikasi dan bepergian di antara berbagai zona kehidupan umat manusia sama sekali tidak mudah. Ini karena untuk melakukan perjalanan melalui alam semesta yang liar, seseorang membutuhkan kekuatan yang kuat sebagai landasan jika tidak, seseorang tidak akan memiliki tulang mereka. Jangankan mereka, bahkan sarjana berpakaian biru tidak dapat melakukan perjalanan antara zona hidup manusia. Lin Huang, tidak heran. Di antara para murid muda, beberapa orang telah mendengar tentang Lin Huang dan beberapa orang tidak. Seorang gadis muda tidak bisa tidak bertanya, siapa dia? Apakah dia terkenal? Tentu saja dia terkenal. Di Divine Dream City, tidak ada junior yang tidak tahu tentang dia. Bakatnya terlalu menakutkan. Murid itu berbicara dengan kagum dalam suaranya. "Yah, mungkin kamu tidak tahu tentang dia, tetapi kamu harus tahu siapa ayahnya. Ayahnya adalah Lin Ming, pria yang pernah dikenal sebagai jenius nomor satu umat manusia." Lin Ming. Mendengar nama ini, murid-murid lainnya menarik napas dari udara dingin. Pemuda ini sebenarnya adalah putra Lin Ming. Untuk manusia di alam semesta liar, Lin Ming adalah nama yang legendaris. Tidak ada yang belum pernah mendengar tentang dia dan tidak ada yang tidak mengenalnya. Dalam konfrontasi antara orang-orang kudus dan manusia, manusia telah dikalahkan dan dikalahkan lagi. Tapi, itu Lin Ming sendiri yang menyebabkan manusia untuk sepenuhnya menutupi pusat perhatian orang-orang kudus. Hampir 6.000 tahun yang lalu Lin Ming telah menjadi jenius kemanusiaan nomor satu. Tidak hanya dia jenius nomor satu umat manusia, dia juga jenius nomor satu dari 33 surga. Bahkan orang-orang kudus dan roh-roh tidak dapat menyangkal kebenaran ini. Di masa lalu, dengan hanya kultivasi ranah transformasi ilahi Lin Ming telah menantang jenius nomor satu dari orang-orang kudus, Good Fortune Saint San, yang beberapa kali lebih tua dari dia. Dan hanya dalam 60 tahun, Lin Ming telah melampaui dirinya. Di pesta panjang umur monster-monster, dia memaksa putra keberuntungan Saint dalam pertempuran yang menggetarkan surga. Tindakannya telah sangat mengilhami moral umat manusia dan bahkan mempengaruhi aliansi antara orang-orang kudus dan ras monster sampai batas tertentu. Itu adalah kemenangan total umat manusia. Kemenangan itu bisa dikatakan terbatas pada semangat inspirasi, dan belum benar-benar merusak orang-orang kudus. Tapi setelah itu, Lin Ming pergi sendiri ke dunia jiwa untuk menemukan metode keselamatan, cara untuk benar-benar menyelamatkan umat manusia. Dari sudut pandang siapapun, tindakan Lin Ming pada saat itu merupakan misi yang sama sekali tidak ada harapan. Bahkan impian ilahi Empyrean yang bijak tidak memiliki harapan bahwa ia akan berhasil. Lin Ming pertama kali mencoba membentuk aliansi dengan Spiritas. Tetapi setelah tidak ada yang datang dari negosiasi, ia pergi ke ras dewa utama dan dari mereka ia menemukan tabut harapan serta dekrit Asura yang mampu menembus tembok lamenting dewa. Dengan menggunakan dekrit Asura ini, manusia mampu menembus penghalang 33 surga dan tiba di alam semesta yang liar. Hanya saat itulah warisan dan elit umat manusia dapat dilestarikan. Kalau tidak, dalam musibah besar 6.000 tahun yang lalu, umat manusia pasti sudah musnah. Banyak orang Empyrean dan jenius akan mati dalam pertempuran dan tidak akan ada lagi kesempatan untuk kebangkitan kembali umat manusia. Dapat dikatakan bahwa tanpa Lin Ming, tidak akan ada zona hidup manusia di alam semesta liar. Tapi sayang sekali, ketika Lin Ming berada di alam dewa suci belaka, orang-orang kudus telah mengirim Raja Bulu melonjak dewa untuk secara pribadi mengejar dan memburunya. Karena perbedaan dalam kekuatan terlalu besar, Lin Ming tidak bisa lepas dari bencana ini. Kalau tidak, banyak orang percaya bahwa jika ia mampu tumbuh selama 10.000 tahun lagi, maka ia pasti akan mampu membawa perubahan besar pada nasib manusia. Tetapi sejarah tidak memiliki if atau whats. Lin Ming telah meninggal, dan satu-satunya garis keturunan yang ditinggalkannya di dunia adalah Lin Huang. Melihat pemuda ini dengan tombak biru, sarjana berpakaian biru berjalan maju dan membungkuk. "Aku salah satu murid terakhir Skyren Gadler, King Mo. Aku sudah lama mendengar nama terkenal pahlawan muda Lin, dan melihat kamu hari ini adalah kehormatan terbesar aku.
Aku, King Mo, akan selamanya mengukir anugerah penyelamat jiwa pahlawan muda Lin dalam pikiranku. Sarjana berbaju biru adalah salah satu murid Skyren Godlord dan juga memiliki kultivasi Raja Dunia. Dia adalah tetua Lin Huang. Tetapi kata-kata yang dia ucapkan tidak memiliki bantalan atau wewenang seorang tetua. Sebaliknya, dia berbicara dengan hormat. Ini adalah perbedaan status yang disebabkan oleh kekuatan. Lin Huang menangkupkan tinjunya, itu hanya usaha kecil, tidak perlu senior untuk berbicara begitu serius. Alasan junior ini datang ke Skyren World adalah untuk bertemu senior Skyren. Junior telah membawa sepucuk surat dari senior Divine Ring dan harus menunjukkannya ke senior Skyren. Jawaban Lin Huang rendah hati dan sopan, memberikan perasaan nyaman. Meskipun dia kuat, auranya tertahan dan dia tidak memancarkan perasaan menindas sama sekali. Pada saat yang sama, seseorang dapat melihat wasiat dan ambisi pada murid-muridnya, yang begitu mendalam sehingga seolah-olah itu dapat membalikkan langit dan bumi, membuat orang menghela napas dalam pujian. Kamu benar-benar persis seperti ayahmu, 5.000 tahun yang lalu ketika aku mengikuti elit manusia untuk mengevakuasi alam ilahi, aku pernah melihat ayahmu. Dia meninggalkan kesan mendalam pada aku. Mendengar sarjana berpakaian biru tiba-tiba menyebutkan ayahnya, Lin Huang terkejut. Semua orang menghormati ayahnya. Dia belum pernah melihat ayahnya sebelumnya, tetapi dia terus mempengaruhi hidupnya. Sejak lahir dia telah mendengarkan banyak sekali cerita tentang perbuatan dan legenda ayahnya, dan setiap kali ada seseorang yang bertemu ayahnya, mereka tidak bisa tidak menyebut-nyebut ayahnya. Mengenai hal ini, Lin Huang selalu mendengarkan dengan sopan. Sebagai seorang anak, saat-saat ini telah membuatnya bangga berkali-kali. Bahkan nama, Huang, dalam namanya terkait dengan ayahnya. Huang adalah kata kuno yang memiliki banyak makna. Huang berarti hutan belantara. Ketika umat manusia tiba di alam liar, mereka harus menghadapi hutan belantara yang tak habis-habisnya dan terus-menerus mengembangkan tanah dan wilayah mereka sendiri. Mereka berjuang tanpa henti, berjuang untuk masa depan mereka. Huang berarti awal dari era baru. Huang juga berarti kelaparan. Kelaparan, itulah nama iblis abisal. Lin Huang tidak takut dengan abisal ini. Sebaliknya, nama ini mengingatkannya bahwa jika dia ingin memimpin umat manusia untuk mengatasi bencana besar ini, dia harus membantai tanpa ampun dan berjuang secara brutal seperti jurang maut. Akhirnya, Huang juga berarti sunyi sepi. Ini adalah makna terakhir dan terpenting di balik namanya. Ibu dan ayah Lin Huang bertemu di Great Desolate Asura Road, di mana mereka saling jatuh cinta. Mereka melakukan perjalanan bersama dan kemudian didorong ke jalan buntu oleh Tian Mingzi, dipaksa untuk memasuki lembah kematian tragis Desolate besar. Tekanan ini membuat mereka bergabung bersama dan memberi Lin Ming tekanan yang dia butuhkan untuk menembus 9 bintang Istana Dao. Huang, nama yang juga mewakili perasaan dan pemikiran ibunya untuk ayahnya. Guru saat ini dalam pengasingan. Jika pahlawan muda Lin ingin melihatnya, maka para murid Skyren God Palace perlu mengirim pesan. Terima kasih. Lin Huang menyatukan tinjunya sekali lagi, mengucapkan selamat tinggal pada ulama berpakaian biru. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya ketika ia menghilang ke langit, meninggalkan sekelompok murid muda untuk menatap punggungnya yang memudar, bingung dan tenggelam dalam pikiran. Dia adalah senior Lin Ming dan putra senior Xiao Moxian. Senior Xian Moxian memiliki tubuh setengah phoenix dan bakatnya sangat tinggi. Adapun senior Lin Ming, tidak perlu menyebutkannya. Jika kombinasi seperti itu memiliki anak, seberapa berbakatkah mereka? Aku ingin tahu apa batas kekuatannya saat ini. Seorang murid muda menghela nafas ketika dia berbicara. Menghadapi Lin Huang, dia merasa bahwa dia tidak bisa membandingkan sama sekali. Cendekiawan berpakaian biru itu berkata, Lin Huang dilahirkan dengan garis keturunan bangsawan Dewa Binatang, dan dia juga tampaknya mewarisi garis keturunan dari ayahnya yang bahkan lebih kuat dan istimewa daripada Dewa Binatang. Adapun apa sebenarnya, aku tidak tahu. Selain itu, Lin Huang ganda mengolah tubuh dan energi, dan sedang hati-hati diarahkan oleh Empyrean Divine Ring dan Empirins lainnya. Tingkat peningkatan kekuatannya tidak bisa dibayangkan. Tapi karena dia memiliki setengah keturunan bangsawan Phoenix ke-8, dia harus mengalami 9 Nirwana Phoenix, jadi tingkat di mana kultivasinya naik tidak terlalu menantang surga. Meski begitu, dalam hal efisiensi tempur, dia sudah bisa naik di atas banyak Empyrean generasi yang lebih tua. Adapun seberapa kuat dia sebenarnya, aku tidak bisa mulai berspekulasi. Sarjana berpakaian biru itu yang menghakimi. Murid-murid muda lainnya merasakan jantung mereka berdetak kencang saat mereka semua menelan ludah. Meskipun kata-kata sarjana berpakaian biru itu tampak masuk akal, ketika mereka mengingat pemuda muda dan sopan itu, mereka merasa agak tidak dapat dipercaya bahwa seorang pemuda yang baik dapat bersaing dengan seorang Empyrean. Perasaan yang diberikan pemuda itu seolah-olah dia tidak berbeda dari bagaimana mereka. Pada saat ini, Lin Huang sudah memasuki Skyren God Palace. Dia sedang beristirahat di sebuah ruangan, tenggelam dalam pikirannya. Kemudian, dia bangkit untuk menyampaikan surat ilahi mimpi. Meskipun Lin Huang sekarang memiliki kekuatan untuk melakukan perjalanan melalui alam liar, Xiao Moxian masih selalu khawatir tentangnya. Dapat dikatakan bahwa Lin Huang adalah segalanya bagi Xiao Moxian. Ini adalah benua yang lebarnya ratusan juta mil. Di benua ini, energi asalnya kaya di udara dan orang dapat menemukan istana batu giok mengambang mewah di mana-mana. Bunga roh langka bermekaran di seluruh, membuat tanah ini surga yang hidup. Benua ini disebut benua era baru. 6.000 tahun yang lalu, Empyrean Divine Ring bergabung bersama dengan beberapa Empyrean lainnya untuk membuka tanah ini, memungkinkannya untuk dikembangkan. Saat ini itu adalah yang terbesar dari benua yang dihuni manusia. Di dalam alam semesta liar yang dipenuhi dengan bahaya dan pembantaian yang tak ada habisnya, ini adalah tanah damai yang langka dan bahagia.
Nama era baru menandakan harapan umat manusia untuk mengatasi kesengsaraan ini dan kembali ke alam ilahi. Di tengah-tengah benua ini adalah pohon ilahi yang sangat besar. Mahkota pohon ilahi ini menjulang tinggi ke awan dan dahannya menaungi radius ribuan mil. Sebuah istana abadi yang tenang diam-diam melayang di atas mahkota pohon ilahi ini. Pohon ilahi ini memiliki banyak awan berwarna pelangi berputar-putar di sekitarnya. Ada struktur-struktur besar yang dilapisi tinggi dan rendah, dengan paviliun-paviliun di tepi sungai yang berliku tersebar di mana-mana. Banyak binatang roh dan burung roh terbang melintasi langit, pemandangan yang indah di mata. Di istana abadi ini, ada taman yang terlihat sangat biasa. Taman itu ditanami dengan bunga dan tanaman yang terawat baik, semuanya tampak halus. Sinar matahari keemasan ditaburi ke bawah, menyinari sebuah pintu. Pada suatu waktu, pintu didorong terbuka oleh tangan putih dan seorang wanita melangkah ke taman. Dia adalah wanita muda yang cantik dan lentur. Penampilannya elegan dan kulitnya tanpa cacat, seolah-olah dia adalah mimpi yang dilukis oleh seorang seniman. Dia mengenakan gaun hitam yang jatuh berlutut, menampakkan paha lurus dan ramping dan pergelangan kaki putih krem. Wanita ini adalah istri Lin Ming, tubuh setengah Phoenix Xiao Moxian. Pada saat ini, Xiao Moxian telah mengeluarkan gunting berkebun dan dengan lembut memotong bunga dan tanaman. Gerakannya sabar saat dia memangkasnya. Bunga pelangi dipangkas olehnya dan kelopak bunga jatuh ke tangannya. Dia meletakkannya di mulutnya, perlahan mengunyahnya. Aroma manis dan harum menghilang melalui indranya. Bunga dan tanaman ini adalah harta surga dan bumi. Mereka dapat digunakan untuk obat-obatan dan juga untuk memperbaiki pil berkualitas tinggi. Xiao Moxian memetik kelopak bunga lain. Dia meletakkannya di mulutnya, perlahan memakannya. Dengan setiap bunga yang dia tebang, energi roh yang mereka hilangkan mulai berkumpul perlahan, akhirnya membentuk kabut tebal dan berkabut di taman. Xiao Moxian melihat kabut yang berputar-putar ini, tenggelam dalam pikirannya. Dia menggunakan jari untuk dengan lembut menunjuk kabut ini. Energi dalam kabut mulai bergerak cepat di udara. Hanya dalam beberapa napas waktu, ia berkumpul di dalam bayangan seorang pria. Pria ini memiliki dahi setajam pedang dan mata seterang bintang. Wajahnya bermata dan bersudut dan dia memegang tombak panjang di tangannya. Dia mengeluarkan perasaan tajam, seolah-olah dia adalah pedang harta karun yang tersembunyi di sarungnya. Xiao Moxian melihat gambar ini dan dengan lembut menghela nafas. Kemudian, dia melambaikan tangan kanannya dan hantu ini menghilang ke ketiadaan. Dia melihat ke langit, kecewa. Selama 5.000 tahun, kultivasi Xiao Moxian telah mengalami hambatan. Menuju ini, Empyrean Divine Dream telah membimbingnya, mengatakan bahwa jika dia tidak bisa menembus belenggu hati dan hati, maka akan lebih sulit untuk menembus penghalang kultivasi ini dan akan menyebabkan kultivasinya tertunda lama waktu. Selama tahun-tahun ini, Xiao Moxian telah menghabiskan banyak waktunya untuk berkebun, hidup dan makan bunga dan minum embun pagi. Dia menggunakan ini untuk mengenang kenangan yang berharga di hatinya. Dan juga untuk meredam keadaan pikirannya sendiri. Dia tidak pernah bisa menerima berita kematian Lin Ming. Sebenarnya, meskipun orang-orang kudus sudah lama mengkonfirmasi kematian Lin Ming, meskipun dia tahu bahwa Lin Ming telah pergi darinya karena dia dikejar oleh Raja Dewa Bulu Melonjak, meskipun dia tahu dia telah memilih jalan kematian tertentu, dia terus dengan keras kepala percaya bahwa Lin Ming masih hidup. Ini mungkin obsesi atau mungkin semacam keengganan, bahkan mungkin karena kepercayaannya yang buta pada Lin Ming, keyakinannya bahwa ia akan bertahan dan sekali lagi menciptakan keajaiban. Namun, meskipun dia dengan sabar menunggu Lin Ming selama 5.000 tahun, dia masih belum kembali. Dia menyentuh dadanya, mengeluarkan kalung aneh. Kalung ini sederhana dan kasar. Rantai itu tebal dan desainnya primitif. Ketika Xiao Moxian memakainya, itu kontras dengan lehernya yang pucat, tampak sama sekali tidak cocok. Tetapi selama bertahun-tahun, Xiao Moxian selalu membawa kalung ini dengannya. Ini adalah hadiah pertama yang diberikan Lin Ming padanya. Namanya adalah Thousand Mile Heartling. Itu bisa mengingat aura jiwa seseorang. Selama orang itu ada di dunia yang sama maka terlepas dari seberapa jauh mereka, Tuan Kalung ini dapat menggunakan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan orang lain ini. Kalung ini memiliki arti khusus bagi Xiao Moxian. Di masa lalu ketika Xiao Moxian kembali ke Demon Dawn Heavenly Palace dari Asura Road, dia ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh Empyrean Demon Dawn karena dia bersama anak. Empyrean Demon Dawn memaksa Xiao Moxian untuk setuju menikahi anak nasib baik, menggunakan nyawa anaknya sebagai ancaman. Dan saat Xiao Moxian berada di saat yang paling sulit tanpa jalan keluar, dia tiba-tiba teringat akan Thousand Mile Heartling. Menggunakannya, dia bisa menghubungi Lin Ming dan membahas tindakan pencegahan. Setelah itu Lin Ming bertempur dengan putra keberuntungan Sein di pesta panjang umur monster-monster. Sekarang lebih dari 5.000 tahun telah berlalu, dan Xiao Moxian selalu menjaga Thousand Mile Heartling dalam kondisi baik. Selain mengingat ingatannya yang paling dicintai, dia juga memiliki harapan liar bahwa suatu hari, ketika dia menyentuh Thousand Mile Heartling, dia akan merasakan tarikan akrab pada jiwanya, jiwa yang menghantui mimpinya. Saat dia memegang kalung sederhana di tangannya, dia ragu-ragu. Kemudian, dia menutup matanya, menenggelamkan pikirannya ke dalamnya. Dalam lautan kesadarannya, batas tanpa batas. Namun, setelah Xiao Moxian berkeliaran di laut ini untuk waktu yang lama, dia masih tidak dapat menemukan gumpalan aura yang sangat akrab. Akhirnya, dia membuka matanya tanpa mendapatkan apapun. Dia menemukan bahwa rune formasi arai pada Thousand Mile Heartling menjadi semakin lemah. Thousand Mile Heartling berasal dari Asura Road, dan inti dari formasi arai sebenarnya adalah simbol rahasia ilahi. Ada batas berapa kali itu bisa digunakan, dan sekarang setelah bertahun-tahun dengan Xiao Moxian terus menggunakannya untuk merasakan keberadaan Lin Ming, formasi arai perlahan-lahan membusuk dari waktu ke waktu dan sekarang hampir runtuh.
Setelah formasi arai runtuh, memori tanda jiwa Lin Ming akan hilang bersamanya. Kemudian, itu tidak akan lagi dapat berkomunikasi dengan Lin Ming. Dengan lembut menelusuri tousan Mile Hertling dan merasakan tanda jiwa yang semakin lemah, Xiao Moxian menghela nafas. Kemudian, dia dengan hati-hati menyingkirkan kalung itu. Little Sister Xianer. Ketika Xiao Moxian menyimpan kalung itu, dua wanita memasuki taman. Dari dua wanita ini, satu mengenakan gaun merah panjang. Dia elegan dan dewasa, postur tubuhnya tinggi dan bangga. Wanita-wanita lain mengenakan gaun kuning muda. Dia cantik dan menawan mata, seperti putri muda yang berharga dari sebuah keluarga. Kedua wanita ini adalah Mu Qianyu dan Qin Xingxuan. Sekarang kultivasi mereka telah mencapai puncak alam dewa ilahi. Pembangkit tenaga Tuhan ilahi dapat hidup selama lebih dari 100.000 tahun. Jika seseorang tidak memperhitungkan fondasi dan kekuatan tempur yang sebenarnya, maka dengan dukungan banyak sumber daya, tidak akan sulit bagi kedua wanita ini untuk masuk ke ranah dewa suci. Di masa lalu, ketika ras manusia tergesa-gesa mengevakuasi alam ilahi dan melarikan diri ke alam semesta yang liar, Mu Qianyu dan Qin Xingxuan dianggap non-kombatan. Di bawah pengaturan Empyrean Divine Dream, mereka pergi dengan kelompok orang pertama. Mu Qianyu memperhatikan tousan Mile Hertling yang baru saja disingkirkan Xiao Moxian. Dia juga tahu apa gunanya kalung ini, dan juga tahu bahwa Xiao Moxian belum menemukan apapun sekarang. Dua kakak perempuanku telah tiba. Xiao Moxian membuang pikiran sedihnya dan mengungkapkan senyum menawan. Sebenarnya, sebelum Lin Ming dikejar oleh Raja Dewa Bulu melonjak dan kemudian menghilang bahkan tanpa pesan, Xiao Moxian sebenarnya tidak memiliki banyak kontak dengan Qin Xingxuan dan Mu Qianyu. Mereka tidak saling mengenal sejak awal, dan ada perbedaan besar di antara mereka dalam berbagai aspek. Ini membuatnya sehingga mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk bersosialisasi dan hubungan mereka agak terasing. Hanya ketika Lin Ming menghilang selama bertahun-tahun bahwa ketiga wanita menjadi lebih akrab satu sama lain karena mereka semua berada dalam situasi yang sama. Jika seseorang mengabaikan tahun-tahun yang dilewati Xiao Moxian di Tragic Death Valley, maka dia akan dianggap sebagai yang termuda dari tiga wanita. Jadi, dia memanggil Mu Qianyu dan Qin Xingxuan kakak perempuannya. Huang baru saja mengirim pesan. Dia telah tiba di Skyren World dan memasuki Skyren God Palace, kata Qin Xingxuan. Lin Huang adalah satu-satunya garis keturunan yang tersisa di dunia oleh Lin Ming. Di masa lalu, Lin Ming menjalani kehidupan pengembara dan sering bertualang sendirian di alam berbahaya dan situasi untuk meredam dirinya. Dia telah mendapatkan banyak musuh dan sering diburu oleh orang lain. Dengan demikian, karena semua kekhawatiran ini, Lin Ming telah membuat pilihan untuk tidak meninggalkan garis keturunannya dengan Qin Xingxuan dan Mu Qianyu. Pada saat itu, kedua wanita itu tidak terlalu memikirkannya, tapi sekarang Lin Ming telah pergi selama bertahun-tahun dan tidak ada dari mereka yang tahu apakah dia masih hidup atau tidak. Kedua wanita itu merasa sangat menyesal. Dengan demikian, putra Xiao Moxian, Lin Huang telah menjadi anak bersama mereka. Pada saat ini, di Skyren World, Lin Huang berdiri di aula besar. Dia dengan sopan membungkuk, berkata, Junior Lin Huang menyapa senior Skyren. Di depan Lin Huang, seorang pria tua jangkung melangkah turun dari altar ilahi. Dia memiliki rambut merah berapi-api dan tangannya sebesar penggemar. Senyum yang ramah dan lembut menggantung di wajahnya. Lin Huang, sudah lebih dari 4.000 tahun. Kamu sudah dewasa. Pemuliaan Bisgat adalah proses yang sangat lambat, dan ini bahkan lebih untuk Lin Huang yang memiliki garis keturunan yang menentang surga. Dia dilahirkan hanya setelah menghabiskan beberapa ratus tahun di dalam rahim ibunya, dan bahkan setelah dia lahir, dia masih tidak membuka matanya tetapi terus tidur selama 100 tahun. Hanya ketika garis keturunannya selesai tumbuh, dia mulai tumbuh seperti anak-anak lain. Pada saat Lin Huang berumur 1 tahun, hampir 1000 tahun telah berlalu sejak perang antara manusia dan orang-orang kudus meletus. Empyrean Divine Dream mengadakan pesta ulang tahun akbar pada hari tahun pertama Lin Huang. Banyak manusia Empyrean telah hadir dan Skyren Godler tidak terkecuali dalam hal ini. Dia juga melihat Lin Huang di pesta ulang tahun ini, dan sekarang setelah 4.000 tahun, Lin Huang dianggap sebagai salah satu penguasa umat manusia. Senior, ini adalah surat yang ditulis Empyrean Divine Dream untuk kamu. Junior telah membawanya. Skyren Godler adalah salah satu Empyrean kemanusiaan tingkat atas. Dan dalam hal usia dan latar belakang, ia hampir menjadi yang terbesar dari umat manusia. Dia memiliki tingkat prestise yang tinggi di antara umat manusia dan mimpi ilahi Empyrean akan sering berkonsultasi dengannya mengenai hal-hal penting. Namun, dalam kebanyakan situasi, Empyrean Divine Dream akan langsung berkomunikasi dengan Skyren Godler. Dia jarang mengirim seseorang untuk mengiriminya surat. Ketika Skyren Godler menerima surat yang dikirimkan Empyrean Divine Dream kepadanya, ia menyelidikinya dengan akal ilahi. Perlahan, alisnya berkerut dalam. Di dalam surat ini ada banyak gambar. Dan, gambar-gambar ini membuatnya terkejut. Ini adalah monster merah raksasa. Ini menghancurkan Void, lagi dan lagi, menyebabkan retakan muncul di Void. Tapi, retakan ini perlahan-lahan diperbarui. Skyren Godler tahu persis apa monster merah ini, itu kelaparan. Dan kekosongan yang dihancurkannya adalah dinding lamenting dewa yang memisahkan alam ilahi dan alam semesta liar. Good Fortune Saint Sovereign telah mendapatkan kekuatan yang cukup sehingga ia dapat dengan paksa membuka koneksi melalui tembok lamenting God tanpa mengorbankan terlalu banyak kekuatan. Tembok lamenting God adalah pesona besar yang terbentuk dari hukum surgawi surga. Itu membagi 33 surga dan sangat kokoh. Di bawah kendali misterius hukum Dao surgawi, bagian dari dinding lamenting dewa akan secara berkala melemah seperti naik turunnya gelombang. Tapi, ada juga beberapa bagian dari dinding lamenting dewa yang selalu kokoh. Dan untuk bagian yang kuat dari tembok lamenting God ini, bahkan puncak Empyrean tidak akan bisa meninggalkan jejak.
Hanya dewa sejati yang dapat membuka koneksi dengan merusak kultivasi mereka. Namun, koneksi yang disebut ini hanya sementara dan tidak dapat dipertahankan. Sebagai contoh, 105.000 tahun yang lalu, Good Fortune Saint Sovereign telah menargetkan Empyrean Primordius, dan untuk memburunya, dia telah membuat koneksi di tembok Lamenting God. Tetapi hubungan ini tidak dapat bertahan terlalu lama dan setelah itu, tembok Lamenting God perlahan-lahan diperbarui sendiri. Namun kali ini sangat berbeda. Good Fortune Saint Sovereign menggunakan kelaparan untuk mengukir jalan di tembok Lamenting God. Dan metode untuk mengukir jalan ini adalah kemampuan kelaparan yang paling hebat, menelan. Pada puncaknya, kelaparan mampu menelan aturan Dao Surgawi, dan tembok Lamenting Dewa itu sendiri sebenarnya adalah salah satu aturan Surgawi Dao. Ketika Good Fortune Saint Sovereign menjinakkan kelaparan dan terus-menerus memberinya sumber daya dari alam ilahi, perlahan-lahan pulih ke tingkat puncak masa lalunya dan sekarang ia memperoleh kemampuan untuk menelan dinding Lamenting Dewa. Dari gambar surat mimpi ilahi, kelaparan seperti bola telah berubah menjadi cacing merah raksasa yang perlahan menggerogoti dinding Lamenting God, seperti rayap mengunyah kayu. Adegan ini membuat Skyren Godlord ngeri. Pada kecepatan ini, tidak akan lama sebelum sebuah lubang di tembok Lamenting God dimakan habis oleh kelaparan. Lin Huang berkata, Senior Skyren, mimpi ilahi senior mengatakan bahwa jika kelaparan ingin menelan dinding Lamenting Dewa dan membuka koneksi, itu tidak akan lama. Tetapi jika ingin mengukir lubang raksasa yang dapat dipertahankan selama 1000 tahun, ini akan membutuhkan waktu yang lama. Sebuah lubang raksasa melalui tembok Lamenting Dewa yang dapat digunakan oleh orang-orang kudus untuk melancarkan serangan mereka harus bertahan selama beberapa ratus tahun atau setidaknya 1000 tahun sehingga mereka dapat mentransfer persediaan dan informasi. Berapa lama ilahi mimpi memprediksikan akan diperlukan? Skyren Godlord perlahan-lahan jatuh kembali ke tahta ilahi, hatinya bingung ketika dia memegang surat ini. Mimpi ilahi senior tidak dapat memprediksi itu, Lin Huang menggelengkan kepalanya. Senior Divine Dream memiliki dua saran. Yang pertama adalah memperkuat formasi susunan penyembunyian yang mengelilingi zona hidup manusia sehingga akan lebih sulit bagi orang-orang kudus untuk menemukan kita. Yang kedua adalah menggunakan tabut harapan dan dekrit Asura untuk terus mengeksplorasi ke alam semesta liar baru dan mengirim elit kemanusiaan untuk mengembangkan tanah ini. Mereka dapat membentuk daerah bertahan hidup di seluruh 33 surga untuk menunda kemajuan orang-orang kudus. Bagaimanapun, bahkan kelaparan selama puncaknya masih akan memakan waktu yang sangat lama untuk menembus dinding Lamenting Dewa yang lengkap. Aku mengerti, Skyren Godlord menghela nafas. Untuk pergi ke alam semesta baru dan mengembangkan perbatasan, itu hanya kata-kata yang dangkal untuk didengar orang lain. Apa yang sebenarnya dimaksud adalah pertumpahan darah dan pengorbanan yang tak terhindarkan. Ini adalah jalan yang sangat sulit dan sulit. Apakah manusia benar-benar mencapai ujung sungai dan bukit? Apakah mereka diburu oleh ras musuh sedemikian rupa? Kesengsaraan ini, akankah umat manusia benar-benar selamat? Memikirkan masa depan yang tidak berwujud dan tidak diketahui, Skyren Godlord merasakan beban yang berat di pundaknya. Dia sudah hidup selama 80 juta tahun dan tidak punya banyak lagi yang tersisa. Dia tidak tahu apakah dia akan bisa menyaksikan kebangkitan umat manusia di masa depan di tahun-tahun yang telah dia tinggalkan. Dengan kemanusiaan dalam posisi berbahaya seperti itu, berjatuhan di tepi kehancuran, jika mereka ingin mereformasi peradaban seni bela diri mereka yang mulia maka mereka membutuhkan pemimpin yang mendominasi. Dan pemimpin saat ini adalah Empyrean Divine Dream. Dia juga satu-satunya pusat kekuatan True Divinity umat manusia. Namun, dalam pendapat Skyren Godlord, meskipun Divine Dream memiliki bakat luar biasa, ia masih jauh dari mampu mengancam Good Fortune Saint Sovereign. Ketika seseorang mencapai batas-batas ketuhanan sejati, setiap langkah menjadi sangat sulit. Selain itu, Good Fortune Saint Sovereign juga memiliki avatar di kelaparan. Tapi selain mimpi ilahi, masih ada Kaisar Sakya yang dengan tekun bekerja untuk menembus bidang keilahian sejati. Bakat alaminya luar biasa, tetapi di mata Skyren Godlord, yang paling bisa ia raih adalah mencapai ketinggian yang mirip dengan mimpi ilahi ini jauh dari cukup. Akhirnya, satu-satunya yang tersisa adalah Lin Huang. Skyren Godlord memandang ke arah Lin Huang dan perlahan berdiri. Dia berjalan di depan Lin Huang dan meletakkan tangannya di bahunya. Senior Skyren, kata Lin Huang, sedikit kewalahan. Aku sudah tua sekarang. Jika perang besar lain meletus antara orang-orang kudus dan manusia, aku akan menjadi bagian dari kekuatan utama perang itu. Apakah aku akan dapat bertahan atau tidak, aku tidak tahu. Aku sudah hidup sangat lama, dan aku tahu bahwa tidak mungkin lagi bagi aku untuk mencoba dan melangkah ke dalam ketuhanan sejati. Aku tidak takut mati, tetapi yang aku takutkan adalah aku tidak akan melihat secercah harapan bagi orang-orang kita sebelum aku mati. Jika memungkinkan, aku harap kamu akan dapat tumbuh cukup untuk mencapai ketinggian yang ayah kamu lakukan di masa lalu. Aku tahu ini adalah beban berat untuk kamu, tetapi memikirkan ayah kamu, titik di mana ia mulai jauh lebih rendah daripada di mana kamu mulai. Kamu terlahir sebagai kebanggaan surga yang dipilih, tetapi ayah kamu terlahir sebagai orang biasa di alam rendah. Dalam hal bakat, sumber daya, tuan, dan sebagainya, perbedaan itu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan awan dan lumpur. Jalan yang pernah ia lewati juga merupakan jalan yang bisa kamu lewati. Saat Skyren Godlord berbicara, dia menekan kedua tangannya ke bahu Lin Huang, dengan sungguh-sungguh menatap wajahnya. Lin Huang adalah harapan umat manusia, tetapi harapan ini tidak cukup. Lin Huang memang salah satu kebanggaan surga yang dipilih. Setelah dia dilahirkan, dia bisa mempelajari segala macam keluhuran ilahi yang transenden. Dan dalam sumber daya atau guru, dia dapat dengan bebas memilih siapapun yang dia inginkan. Jika dia melanjutkan dengan kecepatan ini, menjadi dewa sejati tidak akan terlalu sulit baginya.
Tetapi menjadi dewa sejati masih jauh dari cukup untuk bisa melawan bencana besar ini. Orang-orang kudus juga memiliki orang-orang di jajaran generasi muda mereka yang mampu menjadi dewa sejati. Misalnya, putra keberuntungan yang baik. Atau misalnya, pangeran kekaisaran Sishen yang baru muncul yang berjemur di pusat perhatian saat ini. Hanya di generasi muda para kudus saja, ada 3 orang yang mampu menjadi dewa sejati. Dan di luar itu, para kudus juga memiliki 3 dewa sejati yang sebenarnya. Jika Lin Huang akan memimpin kekuatan kemanusiaan di masa depan untuk berperang dengan orang-orang suci, melampaui ketiga junior itu bukanlah yang sulit. Apa yang benar-benar sulit adalah melampaui batas Good Fortune Saint Sovereign. Hanya dalam hal ini saja, peluang Lin Huang berhasil dengan kecepatan pertumbuhannya adalah 0. Harus diketahui bahwa bahkan Divine Divinity atas tidak mampu mengalahkan Good Fortune Saint Sovereign. Lin Huang juga pernah diam-diam melakukan perjalanan ke Jalan Asura dan menyelesaikan persidangan terakhir. Persentase penyelesaiannya adalah 88%, 1% lebih rendah dari kedua kalinya Zheng Mei dalam uji coba terakhir. Yang benar adalah bahwa ini sudah merupakan hasil yang bisa dibanggakannya. Zheng Mei mengolah seni reinkarnasi Grand, tetapi Lin Huang tidak. Phoenix Nirvanana yang dia jalani berdasarkan kebajikan garis keturunannya pada akhirnya tidak dapat dibandingkan dengan seni reinkarnasi agung. Tapi Lin Huang tidak puas dengan ini. Tujuannya adalah untuk mencapai skor di atas 90%, bahkan mungkin mencapai ketinggian yang pernah dicapai ayahnya. Aku mengerti. Aku akan berusaha lebih keras. Lin Huang menggertakkan giginya. Di mata junior di alam semesta liar, nama Lin Huang menyilaukan. Bagi mereka dia adalah eksistensi yang tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Tetapi di mata Lin Huang, dia terlalu lemah. Tujuannya adalah ayahnya, pria legendaris yang kehadirannya terus mendorongnya ke depan, yang terus membawa kemuliaan baginya, tetapi juga terus memberikan tekanan yang luar biasa padanya. Di masa lalu, ayahnya baru berusia 100 beberapa tahun, tetapi dia mampu membangkitkan rasa takut di hati Ras Santo Good Fortune Saint Sovereign. Ketakutan ini begitu besar sehingga bahkan Raja Bulu Melayang Dewa pun dikirim untuk memburunya. Tapi saat ini, Lin Huang jauh dari menjadi kekuatan yang menghalangi. Nak, aku bisa merasakan bahwa dunia batiniahmu seakan-akan sedang terburu-buru untuk masuk ke ranah Empyrean setengah-setengah. Tapi, jangan terlalu sabar. Jika kamu ingin memiliki prestasi besar di masa depan, kamu perlu membentuk fondasi yang kuat. Mitos ayahmu tidak disebabkan oleh kecepatan kultivasinya, tetapi oleh kedalaman hukum yang dia rasakan, peluang keberuntungan yang dia kumpulkan, pengalaman yang dia jalani, dan semua hal lain dalam hidupnya yang menjadikannya siapa dia. Jalanmu masih panjang. Bahkan jika kamu menerobos setengah langkah kerajaan Empyrean dan meningkatkan kekuatan pertempuran kamu, kamu masih tidak akan membantu dalam perang berikutnya antara manusia dan orang-orang kudus. Tetapi, jika kamu binasa, maka itu akan menjadi kehilangan yang tak terukur bagi umat manusia. Skyren Gadler dengan tulus mengatakan dari lubuk hatinya. Lin Huang mengangguk. Kecepatan kultivasi bukan segalanya. Di jalan seni bela diri, seseorang membutuhkan kesabaran. Tauge dapat tumbuh dalam 1 hari dan ladang padi bisa dipanen dalam beberapa bulan. Tetapi pengobatan roh tingkat dewa sejati membutuhkan ratusan juta tahun untuk berkembang biak. Tauge dan nasi hanyalah makanan manusia. Mereka memakan ini untuk bertahan hidup, untuk menenangkan rasa lapar mereka. Tapi obat-obatan roh tingkat True Divinity adalah harta yang tak terhitung jumlahnya pengaruh besar akan memperebutkan. Jika seseorang ditanam dalam sekte, itu akan menjadi harta tertinggi sekte itu, buah tunggal yang dapat mengubah nasib pembangkit tenaga listrik. Apa Lin Huang sekarang adalah bahan surgawi. Dia kurang marah, tetapi apa yang dia miliki bahwa ayahnya tidak punya waktu. Dia akan punya waktu untuk tumbuh sampai suatu hari dia bisa memikul beban umat manusia. Ini adalah jalan yang sulit dan sulit. 1995. Di alam ilahi, di dunia kecil yang berdekatan dengan dunia cahaya Crimson, ada sebuah planet yang disebut planet biru timur. Diameter planet ini 1/4 miliar mil, beberapa kali lebih besar dari Sky Spill Planet. Namun, planet ini terlalu jauh dari benua utama Crimson Light World. Itu adalah bagian dari dunia kecil dekat Crimson Light World dan juga tidak memiliki master, sehingga tidak ada yang memperhatikan East Blue Planet. 6.500 tahun yang lalu ketika alam ilahi jatuh ke musuhnya, banyak tanah suci dari dunia cahaya merah dihancurkan oleh orang-orang kudus dan sejumlah besar tuan manusia tewas dalam pertempuran. Adapun East Blue Planet yang sangat jauh, itu juga dijarah dalam musibah. Pada saat itu, sekte nomor 1 dari planet Biru Timur, Sekte Biru Timur, menjadi sasaran regu para suci. Pasukan ini memerintahkan Blue East Sect untuk menyerahkan semua obat semangat, sumber daya, dan metode budidaya mereka. Jika tidak, mereka akan sepenuhnya memusnahkan seluruh Blue Planet Timur dan semua keluarga mereka. Pemimpin pasukan suci ini hanya pembangkit tenaga listrik Saint Lord, tetapi East Blue Sekte hanya sekte kelas 7 dan tetua tertinggi terkuat sekte itu juga berada di ranah Dewa Tuhan. Para penguasa dan tetua lainnya berada di ranah transformasi ilahi, dan ketika mereka mendengar tuntutan ini mereka marah dan ingin melawan mereka. Tetapi, mereka juga tahu bahwa menghadapi invasi orang-orang kudus, mereka hanyalah sekelompok semut hanya tidak layak disebutkan. Mereka tidak punya pilihan selain menerima nasib mereka. Namun, mereka tidak berpikir bahwa setelah mereka dengan lemah hati menyerahkan semua sumber daya mereka, Regu Ras Suci juga akan menuntut untuk mengambil 100 gadis muda dari Sekte Biru Timur untuk digunakan sebagai tungku hidup, dan di antara gadis-gadis ini adalah putrinya dari Sovereign East Blue Sekte ini. Ini membuat marah para murid dari Sekte Biru Timur. Mereka bertarung dengan Regu Ras Suci dan membunuh banyak seniman bela diri mereka, tetapi ada lebih banyak seniman bela diri suci yang berhasil melarikan diri. Apa yang terjadi setelah itu adalah pembalasan brutal dari orang-orang kudus.
Sebuah pembangkit tenaga listrik Saint Lord Puncak tiba dan membunuh leluhur tertinggi Sekte Biru Timur sebelum membunuh semua tuan dalam sekte. Beberapa gadis muda dalam sekte itu takut akan nasib buruk yang harus mereka derita dan bunuh diri. Tindakan-tindakan ini menyentuh saraf orang-orang kudus. Mereka memulai pembantaian di planet Biru Timur, membunuh miliaran dan miliaran manusia. Saat itu, semua orang lari panik. Beberapa keturunan dari Sekte Biru Timur cukup beruntung untuk lolos dari kehancuran. Dengan sekte mereka hampir runtuh, sisa-sisa beberapa sekte lain yang dibantai oleh orang-orang kudus tiba di dunia kecil tempat East Blue Planet berada. Mereka bergabung bersama dengan East Blue Sect. Dalam sisa-sisa ini, ada beberapa murid yang pernah menjadi bagian dari klan Phoenix kuno dan klan Naga kuno. Jika seseorang untuk melacak klan Phoenix kuno dan klan Naga kuno ke asal-usul mereka, itu akan menjadi bahwa beberapa pembangkit tenaga telah berkelana ke alam mistik bis dewa di mana mereka menemukan mayat 4 binatang dewa. Setelah itu, 4 klan binatang buas dewa didirikan dan mereka perlahan-lahan berkembang menjadi pengaruh tingkat dewa suci dan raja dunia. Dalam musibah alam ilahi, pengaruh seperti 4 klan binatang buas secara alami tidak dapat lepas dari pembersihan. Klan Phoenix kuno berada dalam posisi yang jauh lebih beruntung. Karena hubungan mereka dengan Lin Ming, mereka terutama dijaga selama evakuasi. Beberapa tuan dari klan mereka dan beberapa orang yang terkait dengan Lin Ming pergi ke alam liar. Tetapi klan Phoenix kuno memiliki 72 istana, dan sejumlah besar murid mereka terbunuh dalam musibah besar atau dikirim berserakan ke segala arah. Beberapa murid yang diasingkan ini berkumpul di East Blue Planet di mana mereka membentuk organisasi bersama baru dengan para penyintas pengaruh besar lainnya, yang disebut Aliansi Surga dan Bumi. Aliansi Surga dan Bumi telah mengumpulkan warisan banyak sekte metode budidaya beragam dan membingungkan. Setelah alam ilahi ditangkap oleh orang-orang kudus, mereka hanya tidak mengizinkan manusia untuk memiliki warisan di tingkat Tuhan suci atau di atasnya. Begitu mereka menemukan petunjuk tentang ini, itu akan sepenuhnya dihilangkan. Selain penjarahan sebelumnya, warisan surga dan bumi aliansi sekarang tampak seperti kekacauan total untuk setiap seniman bela diri tingkat tinggi. Dengan demikian, pemandangan aneh terjadi di planet Biru Timur. Dibentuk di planet ini adalah pengaruh besar dengan lebih dari 1 miliar murid dan hubungan internal yang sangat kompleks, aliansi surga dan bumi. Pada saat yang sama, surga dan bumi aliansi tidak memiliki tuan tunggal. Strukturnya longgar dan memiliki segala macam warisan. Meski begitu, di dalam East Blue Planet dan bahkan dunia kecil tempat East Blue Planet berada, Heaven and Earth Alliance adalah tanah suci seni bela diri yang ingin didatangi oleh semua seniman bela diri manusia muda. Aliansi Surga dan Bumi merekrut murid setiap 10 tahun, dan pemandangan para murid yang diuji sangat luar biasa. Seniman bela diri muda ini berasal dari planet yang jauh dan luas. Mereka menghabiskan semua kekuatan mereka dan licik untuk lulus inspeksi dan masuk ke surga dan aliansi bumi. Ini karena selain aliansi surga dan bumi, tidak ada tempat lain yang bisa mereka temukan tingkat warisannya. Di usia ini adalah bagaimana seniman bela diri manusia yang menyedihkan telah menjadi. Bahkan jika seseorang berbakat, jika mereka tidak bisa menemukan metode budidaya giok, jika mereka tidak dapat menemukan master, jika mereka tidak memiliki sumber daya dari bakat apapun yang telah mereka sia-siakan. Jika Lin Ming hidup selama ini, bahkan dia tidak akan bisa tumbuh. Ketika Lin Ming berada di alam yang lebih rendah ia berhasil melakukan dengan sumber daya yang langka di sana. Tapi begitu dia naik ke alam ilahi, dia memasuki klan Phoenix kuno dan bahkan dirawat oleh Empyrean Divine Dream dan Empyrean Fast Universe sesudahnya. Semua ini adalah bantuan dari luar. Belum lagi yang lain, tanpa bantuan Empyrean Divine Dream, Lin Ming bahkan tidak akan bisa memasuki jalan Asura dan mustahil baginya untuk mempelajari Asura Heavenly Dao. Lokasi warisan aliansi surga dan bumi disebut Paviliun Sutra Surgawi. Setiap kali seorang murid baru direkrut ke surga dan bumi aliansi, mereka akan diizinkan untuk memasuki Paviliun Sutra Surgawi untuk memilih metode penanaman giok slip tergantung pada hasil uji coba mereka. Ini adalah waktu yang paling menyenangkan bagi para murid baru. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa sejumlah besar warisan akan ada di tangan mereka. Namun, ada terlalu banyak warisan yang tersebar di Paviliun Sutra Surgawi. Ketika para murid masuk, mereka memiliki waktu terbatas. Seringkali mereka tidak dapat memaksimalkan panen mereka. Ketika sekelompok murid muda bergegas ke Paviliun Sutra Surgawi dengan semangat tinggi, yang menyambut mereka adalah seorang pria setengah baya dengan jubah compang camping, berbaring di kursi. Pria paruh baya ini tampaknya berusia sekitar 30-40 tahun. Dia memiliki janggut panjang dan wajah yang terlindung dari angin dan dingin. Ada sebotol anggur di tangannya dan dia berpakaian sembarangan. Tapi, yang aneh adalah matanya tidak tampak lesu dan buram seperti yang diharapkan, tetapi cerah dan bersemangat, seperti mata seorang pemuda. Kamu bisa masuk. Kamu masing-masing memiliki 6 jam untuk memilih metode kultivasi. Pria paruh baya itu dengan acuh tak acuh berkata sambil minum anggur. Ketidakpeduliannya tampaknya memunculkan perasaan bahwa dia adalah seseorang yang telah melihat hidup dan mati. Melihat pria paruh baya ini, para murid muda itu sangat terkejut. Siapa paman ini? Seseorang diam-diam bertanya dengan transmisi suara. Dia adalah penjaga Paviliun Sutra Surgawi. Jangan memandang rendah dirinya. Dikatakan bahwa dia tahu setiap metode penanaman dalam Paviliun Sutra Surgawi. Jika dia mau, dia dapat membantu murid manapun yang memasuki Paviliun Sutra Surgawi menemukan metode budidaya yang paling cocok untuk mereka dalam waktu singkat. Seorang saudara senior yang magang dari Heaven and Earth Alliance menjelaskan dengan transmisi suara. Oh, maka haruskah kita bertanya kepadanya dan melihat apakah dia dapat membantu kita mencari metode kultivasi? Jangan mengharapkan apapun darinya.
Biasanya, dia tidak akan menjawab pertanyaan apapun, tetapi kadang-kadang dia akan memberikan beberapa petunjuk bahkan jika kamu tidak berbicara dengannya. Senior ini memiliki kepribadian yang eksentrik. Ketika para murid dengan cepat berbicara satu sama lain, pria parubaya itu telah bersandar di kursinya dan mulai tidur. Pria parubaya ini adalah reinkarnasi ke-6 Lin Ming. Pada saat ini, 3.500 tahun telah berlalu sejak perjalanan terakhir Lin Ming ke persidangan terakhir. Lin Ming telah kembali memasuki jalan Asura selama reinkarnasi keempatnya dan berkultivasi di tingkat ke-7 percobaan terakhir selama 500 tahun, mengkonsolidasikan penanaman kerajaan dunia agungnya dalam satu periode tunggal. Dia juga sepenuhnya membuka istana natal Life Dao di sana dan menjalani reinkarnasi kelimanya. Kemudian, dia meninggalkan jalan Asura dan berenang melalui alam ilahi. Reinkarnasi kelima Lin Ming dihabiskan berkeliaran di langit berbintang Divine Realm. Dia menyerap kekuatan dunia yang luas dari alam ilahi, menggunakannya untuk memelihara benih dunianya. Kemarahan ini berlanjut selama 2000 tahun. Selama 2000 tahun ini, Lin Ming berkultivasi ke puncak kerajaan dunia agung, hanya selangkah dari dunia setengah langkah Empyrean. Ini hanya selangkah lagi, dan Lin Ming saat ini bisa menerobos setiap saat jika dia mau. Tapi Lin Ming tidak memilih untuk membuat terobosan ini. Ketika tidak ada apa-apa selain lapisan rapuh setipis gelembung sabun yang memisahkannya dari kerajaan Empyrean setengah-setengah, ia memilih saat ini untuk menjalani reinkarnasi ke-6-nya. Kultivasinya jatuh sekali lagi. Kemudian, dia tiba di East Blue Planet, memanifestasikan dirinya sebagai murid muda di mana dia memasuki surga dan aliansi bumi. Alasan dia memilih tempat ini adalah karena aliansi surga dan bumi memiliki hubungan yang kompleks dengan klan Phoenix kuno. Lin Ming adalah seseorang yang mengingat persahabatan dan hubungan lamanya. Dia datang ke sini karena itu adalah sifatnya, dan juga untuk menyelesaikan lingkaran karma ini. 200 tahun setelah Lin Ming memasuki surga dan aliansi bumi, ia menjadi penjaga paviliun sutra surgawi. Dia diam-diam merasakan ketenangan ini. Bertentangan dengan pertempuran dan pembantaian reinkarnasi keempatnya, yang bertentangan dengan penanaman kesepian reinkarnasi kelimanya, Lin Ming menghabiskan reinkarnasi ke-6-nya di sini, hidup dengan kehendak bebas dan hidup mudah, seolah-olah dia adalah bangau di langit. Tapi di hari-hari yang tenang ini, Lin Ming melihat kenyataan kejam yang harus dihadapi banyak pemuda. Mereka hidup di senja ras manusia. Sejak lahir, mereka menghadapi nasib menjadi budak. Mereka adalah budak yang terlupakan. Setelah beberapa dari orang-orang ini dilahirkan pada hari mereka mati, mereka tidak pernah menemukan penindasan orang-orang kudus. Kadang-kadang mereka bahkan tidak pernah melihat satupun anggota orang suci. Tetapi ini bukan karena orang-orang kudus menunjukkan belas kasihan kepada mereka, tetapi karena mereka tidak memiliki nilai yang dapat diambil oleh orang-orang kudus dari mereka. Begitu mereka menunjukkan nilai, para suci akan dengan liar menjarah dari mereka. Umat manusia seperti tanaman yang ditanam oleh orang-orang kudus. Sesekali mereka akan datang untuk memanen mereka dan mengambil semua barang berharga mereka. Namun, banyak pemuda manusia yang pasrah menjalani nasib seperti itu. Mereka bermimpi bisa memahami nasib mereka sendiri. Mereka memimpikannya hari ketika umat manusia akan membantai jalan mereka kembali ke alam ilahi dan merebut kembali tanah air mereka. Kemudian, mereka juga bisa membantu kebangkitan umat manusia. Bahkan jika mereka mati secara heroik dalam pertempuran, itu akan jauh lebih baik daripada menjalani hidup mereka di dunia tanpa harapan ini. Namun, di dunia ini, mereka yang bisa mengendalikan nasib mereka sendiri adalah minoritas. Ada sedikit lebih banyak dari orang-orang ini di dalam orang-orang kudus, dan hampir tidak ada di antara umat manusia. Dan bahkan dengan peluang keberhasilan yang nyaris nol, banyak seniman bela diri manusia masih berjuang mati-matian ke depan. Mungkin ini adalah keberanian dari seniman bela diri atau mungkin ini karena semangat berdarah panas kaum muda. Namun singkatnya, tidak peduli alasannya, mereka melakukannya. Memasuki surga dan aliansi bumi adalah langkah pertama mereka. Tetapi bahkan setelah melewati lapisan demi lapisan eliminasi, memahami bahwa kesempatan yang kurang dari 1/10.000 untuk memasuki tempat pembelajaran ini, mereka akhirnya menemukan bahwa mereka hanya menyentuh pada awal jalan mereka. Mereka berdiri di dasar puncak gunung, bahkan setelah tidak mengambil satu langkah pun ke atas. Dan, puncak gunung itu sebenarnya sebesar planet. Murid-murid muda memberanikan diri untuk mencari peluang keberuntungan. Mereka berharap menemukan reruntuhan di tingkat Tuhan suci atau di atasnya, atau bahkan mungkin menemukan beberapa metode penanaman yang tidak lengkap yang memungkinkan mereka untuk masuk ke dunia yang lebih tinggi. Tentu saja, peluang terjadinya ini terlalu kecil. Alam mistik terkenal dari alam ilahi sudah lama dikendalikan oleh orang-orang kudus, dan keinginan untuk menemukan tanah warisan di padang belantara terbuka sama sulitnya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Dengan demikian, dengan gunung besar ini di depan mereka, bahkan sepanjang hidup mereka, mereka tidak akan dapat naik ke dasar gunung. Inilah yang dihadapi semua manusia dalam alam ilahi. Bahkan jika mereka mati-matian bertempur di alam liar, dengan ceroboh bepergian keluar untuk mencari peluang keberuntungan, bahkan jika mereka menggunakan setiap momen kehidupan mereka untuk bermeditasi, mereka masih tidak akan bisa lepas dari belenggu nasib mereka. Belenggu ini seperti kandang yang besar, dan mereka adalah binatang yang dibesarkan di dalam kandang ini. Junior yang tak kenal takut ini dipenuhi dengan harapan ketika mereka memasuki surga dan bumi aliansi. Mereka membayar dengan keremajaan dan keringat ketika mereka berusaha menggunakan darah mereka untuk menulis bab kejayaan mereka sendiri dalam kehidupan. Namun, dalam aliran waktu yang perlahan berlalu, keringat dan darah mereka mengalir masuk dan memudar. Pada akhirnya, semua yang mereka peroleh adalah kebenaran yang tidak dapat diubah dan tubuh yang secara bertahap mati karena usia tua. Ini adalah yang beruntung. Yang sial mati di padang belantara, tubuh mereka akhirnya berubah menjadi debu sampai tidak ada tanda-tanda mereka yang tersisa di dunia ini.
Aliansi surga dan bumi ini memiliki nama besar dan merupakan impian banyak pemuda manusia. Tetapi di 3000 dunia besar alam ilahi, ada banyak sekali organisasi seperti ini. Ini adalah pengaruh terbesar yang umat manusia dapat bentuk di bawah situasi mereka saat ini, sebuah pengaruh yang dapat memicu harapan dan impian mereka. Tanpa mengalami penderitaan dan penindasan, tidak mungkin membayangkan bagaimana orang yang menjalani kehidupan tanpa harapan seperti itu masih bisa dengan sangat haus akan kebangunan dan kemuliaan ras mereka. Obsesi ini telah mengukir dirinya menjadi makhluk mereka sendiri, mengalir dengan hidup mereka dan berbagi takdir dengan mereka. Manusia adalah makhluk yang mudah terpengaruh oleh mereka yang mengelilinginya. Karena semua orang mati-matian mempertaruhkan segalanya di masa-masa sulit ini, bahkan orang-orang yang tak punya semangat pun akan terseret, akhirnya menjadi kuat dan berani. Seperti sebuah negara di ambang kepunahan, akan ada orang-orang dengan cita-cita tinggi dan tinggi yang mengangkat kepala mereka dan menghujani orang-orang dengan keberanian berdarah panas. Dalam situasi ini, Lin Ming melihat beberapa orang tua dalam aliansi surga dan bumi yang meninggalkan kesan mendalam padanya. Beberapa dari orang-orang tua ini dengan tekun berjuang sepanjang hidup mereka dan belum mampu mencapai apapun. Kadang-kadang, mereka bahkan tidak berhasil masuk ke ranah transformasi ilahi, hati mereka dipenuhi dengan kesedihan dan keengganan ketika mereka meninggalkan gulungan fana sendirian. Tetapi ada beberapa orang tua yang sebelum kematian mereka, akan memanggil seorang junior ke pihak mereka dan menyuarakan semua kesedihan dan kemarahan mereka. Mereka akan meneruskan harapan dan harapan mereka, mengucapkan kata-kata seperti, ketika orang-orang kita di alam liar kembali ke alam ilahi dalam kemuliaan, jangan lupakan pengorbanan leluhurmu. Petik 1. Namun, dua jenis pria tua ini bukan yang meninggalkan kesan terdalam pada Lin Ming. Yang Lin Ming tidak bisa lupakan adalah jenis ketiga. Orang-orang ini telah memasuki aliansi surga dan bumi selama masa muda mereka. Mereka memberanikan diri berulang kali, mencari peluang keberuntungan, dan kemudian mengasingkan diri untuk berkultivasi dengan pahit. Bahkan ketika usia tua tiba dan mereka masih belum memiliki prestasi, mereka tidak pernah menyerah pada harapan yang membakar hati mereka. Mereka mengeluarkan beberapa lembar peta yang terfragmentasi dari buku-buku kuno dan dengan hati-hati membandingkannya. Kemudian, mempertaruhkan segalanya pada harapan yang samar ini, mereka menghabiskan tahun-tahun terakhir hidup mereka menjelajahi alam semesta. Mereka dengan sungguh-sungguh bersiap untuk perjalanan ini, tetapi sebenarnya, yang mereka miliki hanyalah beberapa senjata biasa, pot anggur, dan beberapa obat-obatan yang lebih rendah. Mereka memanggil beberapa teman mereka dan kemudian melangkah maju. Tapi sebenarnya, mereka sudah melewati usia di mana mereka bisa melayang ke langit. Bahkan jika mereka benar-benar menemukan beberapa reruntuhan kuno, itu tidak akan terlalu bermanfaat bagi mereka. Tetap saja, mereka terus bergerak maju, menyambut angin dan hujan, menyambut matahari yang perlahan turun, dengan kuat memanjat puncak gunung seukuran planet itu. Ini adalah perjalanan yang tidak mereka sesali. Mungkin orang luar tidak akan bisa memahami alasan mereka melakukannya. Akhirnya sudah diputuskan untuk mereka dan semua usaha sia-sia mereka hanya berfungsi untuk kontras dengan pekerjaan dan energi yang mereka masukkan ke dalamnya. Sulit untuk membayangkan apa artinya ada dalam terus mengeksplorasi dunia ketika mereka berada di senja tahun mereka. Namun, Lin Ming tahu bahwa ketika mereka mencapai langkah ini, apa yang mereka kejar bukanlah kesempatan untuk menjadi lokomotif yang lebih kuat, apa yang mereka kejar adalah keyakinan. Ketika mereka mati, kepercayaan ini akan memungkinkan mereka untuk dengan percaya diri mengatakan, untuk melawan takdir, aku berjuang dengan semua yang aku miliki. Ketika 6 jam berlalu, Lin Ming menyaksikan para pemuda yang baru saja menjadi murid surga dan aliansi bumi menyelesaikan perjalanan mereka ke paviliun sutra surgawi. Dia terus diam-diam minum anggurnya. Dia memiliki firasat bahwa dia tidak akan bisa tinggal di sini lebih lama. Dia tidak akan bisa menyaksikan para pemuda ini terus bertambah usia. Meskipun Lin Ming telah tinggal di sudut tenang alam semesta selama beberapa tahun terakhir ini dan belum pernah mendengar sesuatu yang penting terjadi antara manusia dan orang-orang kudus, ia memiliki perasaan yang melonjak dalam dirinya mengatakan kepadanya bahwa sesuatu akan segera terjadi, sesuatu yang akan mengubah dunia. Alasan di balik perasaan ini tidak mungkin dijelaskan. Itu adalah perasaan yang dirasakan oleh mereka yang memiliki takdir besar, ketika mereka begitu tenggelam dalam ikatan karma sehingga mereka secara tidak sadar menyimpulkan sebab dan akibat dan mampu merasakan bencana yang akan datang. Lin Ming duduk dalam meditasi, dengan tenang menunggu menjelang badai ini tiba. Segera, ia berencana untuk masuk ke ranah empirean setengah-setengah yang sudah terlalu lama ia tekan. Pada saat yang sama, ia akan membuka istana Dao lain dan juga memiliki naga hitam kecil tumbuh hingga 1000 mil panjangnya, setelah itu menjadi dewasa setengah dewasa. Dia tidak bisa menghindari gelombang dunia yang melonjak, bahkan jika dia belum memiliki kemampuan untuk melawan Good Fortune Saint Sovereign. Dia tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa lagi. Dalam gelombang berikutnya ini, umat manusia benar-benar mungkin benar-benar hancur. Lin Ming perlahan membuka matanya. Pemandangan pertama yang menyambutnya adalah seorang gadis muda. Gadis muda ini adalah bakat yang sangat baik di mata Lin Ming. Jika dunia dikembalikan ke era damai 6000 tahun yang lalu, ia memiliki kemampuan untuk menjadi puncak Tuhan Suci. Dan jika dia memiliki sumber daya, dia bahkan akan memiliki kesempatan untuk menjadi raja dunia. Ini adalah tingkat bakat keturunan empirean. Tapi sayang sekali, kenyataannya adalah bahwa orang-orang kudus tidak akan membiarkannya tumbuh. Lin Ming memperhatikan gadis muda ini. Itu bukan hanya karena bakatnya, tetapi karena nama belakangnya adalah Yan. Gadis muda ini berasal dari klan Phoenix kuno dan berkenalan dengan Lin Ming, 6000 tahun yang lalu, seorang gadis bernama Yan Littlemon muncul di dalam keluarga Yan. Ketika Lin Ming bepergian ke Fire Spirit Star dan Dewa Beast Mystic Realm di masa lalu, ia telah bekerja dengan Yan Littlemon selama beberapa waktu.
Ada karma yang mengikat mereka. Gadis muda ini bernama Yan Keer. Ketika klan Phoenix kuno runtuh, garis keturunan sisa klan Phoenix kuno masih mempertahankan sejumlah kecil darah Phoenix kuno. Setelah Yan Keer lahir, keluarga Yan merasakan bakat besarnya dan menuangkan ke tubuhnya darah Phoenix kuno terbatas yang mereka miliki. Yang benar adalah jika ini adalah beberapa ribu tahun yang lalu, darah Phoenix kuno ini hanya akan menjadi tingkat terendah dari darah Phoenix di klan Phoenix kuno, tetapi di era saat ini adalah harta yang paling berharga yang bisa dihasilkan oleh garis keturunan sisa klan Phoenix kuno. Anak ini adalah harapan mereka, bahkan jika semua orang tahu bahwa harapan ini sangat tidak pasti. Hai Master, slip giok tanpa nama yang kamu pilih untukku sebelumnya memang sangat cocok untukku. Aku mempelajarinya selama beberapa bulan dan memperoleh panen besar dari itu. Aku sekarang yakin bahwa aku akan dapat menembus dengan sempurna ke penghancuran kehidupan, dan di masa depan aku bahkan mungkin dapat menyelesaikan 9 tahap penuh penghancuran kehidupan, membentuk awan energi asal 6 mil atau bahkan 9 mil. Yan Keer berkata dengan penuh kerinduan dan harapan dalam suaranya. Tapi saat Lin Ming mendengar ini, dia menghela nafas. Para jenius manusia telah direduksi ke titik di mana hanya 9 mil awan energi asal tahap ke-9 penghancuran kehidupan dianggap luar biasa. Dia memandang Yan Keer. Dia bisa melihat dari ekspresi malu-malu dan pemalu bahwa alasan dia datang ke sini hari ini adalah untuk berterima kasih padanya dan juga memintanya untuk membantunya memilih metode kultivasi serta membahas beberapa masalah yang dia miliki dengan pelatihannya. Hai Master, Yan Keer dengan ringan memanggil. Ketika dia baru berusia belasan tahun, dia bertemu Lin Ming. Guru besar ini telah memberinya banyak nasihat. Berkali-kali, nasihat yang tampaknya tidak penting itu membuat dia memahaminya selama berhari-hari dan pada akhirnya dia akan mendapat manfaat besar dari mereka. Ketika dia tumbuh semakin kuat, dia semakin merasa bahwa ketua tinggi ini adalah seseorang dengan cerita panjang di belakangnya, dan kekuatannya juga merupakan sebuah misteri. Dia pernah diam-diam bertanya kepada tetua keluarga Yan tentang dia. Namun, tetua tidak bisa mendeteksi sesuatu yang tidak biasa tentang Lin Ming. Menurut dunia batinnya, ia hanya berada di ranah transformasi ilahi awal. Selain itu, dia bisa melihat waktu di mana Lin Ming telah memasuki surga dan aliansi bumi. Mereka mampu melacak pertumbuhannya sejak dia masih muda sampai sekarang. Sulit bagi siapapun untuk berpikir bahwa dia sebenarnya adalah seorang master puncak. Namun demikian, Yan Keer masih keras kepala percaya bahwa Lin Ming menyembunyikan kedalamannya. Dari luar, dia tampak seperti individu yang malas dan melankolis, dan orang-orang dari surga dan bumi aliansi juga memikirkan hal ini. Tapi, Yan Keer samar-samar bisa merasakan bahwa alasan di balik sikapnya berkaitan dengan kisahnya yang tersembunyi. Mungkin ketua tinggi ini adalah Dewa Suci. Yan Keer pernah muncul dengan tebakan berani ini. Tapi, tebakan ini bahkan mengejutkannya. Dia menggelengkan kepalanya, tidak bisa mempercayainya. Itu akan terlalu aneh. Namun, tidak peduli apa Lin Ming itu, kebenarannya adalah bahwa dia adalah orang yang paling dia hormati. Nasihat yang dia berikan padanya jauh lebih berguna daripada ajaran tetua keluarga Yan. Pavilion ini, kamu seharusnya tidak lagi datang ke sini. Ketika Lin Ming melihat bahwa Yan Keer baru saja akan menanyakan padanya apa yang bisa dipilih, giok yang dipilihnya, tiba-tiba dia mengatakan ini padanya. Yan Keer tertegun. Hai Master, apa yang kamu katakan? Tidak ada artinya bagi kamu untuk berlatih lebih lama. Lin Ming terus minum anggurnya sambil perlahan menggelengkan kepalanya. Wanita, khususnya wanita cantik yang telah mencapai alam dewa ilahi, akan mengalami musibah jika mereka ditemukan oleh para suci. Dengan orang-orang suci yang memerintah alam ilahi, tidak ada hukuman bagi seorang suci yang membunuh manusia. Orang-orang kudus dapat dengan bebas menjarah apapun yang mereka inginkan dari kemanusiaan, termasuk bahkan keperawanan gadis-gadis manusia. Untuk gadis manusia cantik dengan bakat yang sangat tinggi, mungkin lebih baik jika mereka tidak dilahirkan di dunia ini. Dalam situasi di mana mereka tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri, mudah bagi orang-orang kudus untuk menangkap mereka dan menggunakannya sebagai tungku hidup. Tetapi jika mereka tumbuh cukup kuat sehingga mereka bisa membunuh beberapa junior minor dari ras suci, maka ini akan menarik perhatian para seniman bela diri suci yang lebih kuat. Ini karena semakin kuat seorang wanita, semakin besar keuntungan yang bisa diperoleh dari mereka. Dengan demikian, situasi mereka menjadi semakin buruk. Selain itu, tidak mungkin bagi gadis manusia tingkat rendah untuk menyembunyikan kultivasi mereka di depan kelompok ras-ras suci. Begitu mereka ditemukan, nasib mereka akan sengsara. Yan Keer memerah saat Lin Ming pertama kali mulai berbicara, tetapi pada saat dia selesai, dia menjadi pucat pasi. Dia secara alami tahu apa sebenarnya bencana ini. Biarkan aku bertanya padamu. Bahkan jika kamu tahu nasib yang mungkin menanti kamu di masa depan, apakah kamu masih akan memilih untuk menjadi pembangkit tenaga listrik? Lin Ming bertanya dengan jelas dan tidak tergesa-gesa saat matanya beralih ke Yan Keer. Menghadapi pertanyaan Lin Ming, Yan Keer tertegun. Jika dia ditangkap oleh orang-orang kudus karena terobosannya dalam kekuatan dan kemudian dijadikan tungku hidup, itu akan menjadi kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Tetapi ketika dia berpikir untuk menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja, tidak pernah bisa menampilkan bakatnya dan menyia-nyiakan hari-harinya hingga akhir permainannya, Yan Keer merasakan beban berat di hatinya yang tidak bisa dia jelaskan. Dia tidak bisa menerima takdir seperti itu. Terkadang, hal yang paling menyakitkan dalam hidup bukanlah dikalahkan dalam berjuang melawan takdir, tetapi tidak pernah diberi kesempatan yang berarti untuk berjuang melawan takdir untuk memulai. Inilah yang membuat orang lain berkubang dalam keputusasaan. Memikirkan hal ini, Yan Keer menggertakkan giginya dan berkata, bahkan jika aku tahu bahwa nasib seperti itu mungkin menungguku, aku masih akan terus berkultivasi dan tumbuh lebih kuat.
Aku mengerti. Lin Ming menghela nafas. Karena itu adalah pilihan yang telah kamu buat, aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Di tengah malam, datanglah ke kamar ke-9 Balai Phoenix kuno. Lin Ming mengucapkan kata-kata ini dan pergi. Yan Qir yang terpana tertinggal. Balai Phoenix kuno. Ini adalah ruang pelatihan yang didirikan oleh garis keturunan sisa klan Phoenix kuno. Hanya seniman bela diri dari klan Phoenix kuno yang diizinkan untuk menggunakannya, dan sebagai jenius klan Phoenix kuno, ia secara alami diberikan ruang untuk digunakan. Ini kamar nomor 9. Tapi Lin Ming seharusnya tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki ruang pelatihan ini, dan dia seharusnya tidak tahu bahwa kamarnya adalah kamar ke-9. Meskipun dia bingung, dia masih pergi ke kamar ke-9 di Balai Phoenix kuno pada tengah malam. Namun, dia tidak melihat Lin Ming. Yang dia lihat hanyalah surat perpisahan, dan selain itu adalah cincin spasial. Melihat cincin spasial ini, Yan Qir terkejut. Ini tampaknya merupakan cincin spasial kualitas sangat tinggi, jauh melebihi yang biasanya dia lihat. Jika dia hanya terkejut ketika melihat cincin spasial, setelah menyelidiki isinya dengan perasaan ilahi dia benar-benar terguncang. Di dalam cincin spasial terdapat slip giok dari semua bentuk dan warna, lebih dari 100 total. Hanya dari melihat kilau mereka, orang bisa merasakan jantungnya bergetar. Ini adalah aura yang ditinggalkan oleh sungai besar waktu atau dari fluktuasi energi pembangkit tenaga listrik. Orang bisa langsung melihat bahwa ini adalah harta yang luar biasa. Ini adalah warisan. Yan Ke menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan penyelidikan. Meskipun dia hanya memiliki kultivasi ranah penghancuran kehidupan, dia masih bisa membedakan perkiraan peringkat warisan ini. Secara khusus, beberapa warisan ini masih memiliki pesan yang terukir di dalamnya, yang menunjukkan ranah dan pengalaman hidup pembuatnya. Mereka seharusnya tidak salah. Di masa ketika orang-orang suci secara ketat mengendalikan atau menghilangkan sebagian besar warisan kemanusiaan, ia tiba-tiba mendapatkan lebih dari 100 set. Sejumlah kecil warisan ini bahkan bisa diolah dari ranah penghancuran kehidupan ke hampir wilayah Empyrean. Seolah-olah mereka dibuat khusus untuknya. Kekayaan warisan yang begitu besar dan kaya adalah sesuatu yang bahkan tidak akan dimiliki perpustakaan besar markas klan Phoenix kuno. Tapi sekarang, semua ini telah jatuh ke tangannya, ditinggalkan oleh ketua besar yang misterius itu. Yan Qir merasa ini semua sulit dipercaya. Setelah slip giok warisan ini, bahkan ada sejumlah besar pil dan juga beberapa artefak roh. Pil-pil ini saja memiliki aroma obat yang manjur sehingga Yan Qir tidak bisa berkata-kata. Ketika Lin Ming berada di tingkat ke-7 percobaan terakhir di mana ia harus menelan kekuatan peninggalan iblis, ia telah mengkonsumsi hampir semua pil berkualitas tinggi yang ia miliki. Adapun pil tingkat rendah ini, ia menyimpannya, kadang-kadang membagikan sebagian dari mereka. Meski begitu, bagi seniman bela diri surga dan bumi aliansi ini adalah harta yang tak ternilai. Hai Master, siapa dia? Yan Qir bingung. Lalu, dia tiba-tiba teringat surat itu daripada Lin Ming tertinggal untuknya. Dia dengan bingung membukanya dan melihat bahwa surat itu benar-benar kosong, tanpa satu huruf pun. Tetapi ketika dia menyentuh surat ini dengan tangannya, kekuatan jiwa besar menerobos ke laut spiritualnya, mengirimkan informasi melalui tanda rohnya. Hanya pada saat ini dia menyadari Lin Ming telah pergi, dan dia tidak mengatakan apakah dia akan kembali atau tidak. Tetapi, Yan Qir merasa bahwa ketua tertinggi telah secara permanen meninggalkan dunia kecil ini dan tidak akan kembali. Yan Qir sedikit kecewa. Sebelum dia pergi, dia telah meninggalkan slip batu giok ini dan memberitahu Yan Qir bahwa dia bisa melakukannya dengan metode penanaman batu giok ini sesuai keinginannya. Dia bisa dengan tenang menimbun harta dan berkultivasi sendiri, atau dia bisa membagikannya dengan orang lain. Tetapi dengan setiap orang tambahan yang dia bagikan dengan mereka, potensi bahaya di masa depannya akan jauh lebih besar. Jika berita tentang slip batu giok itu diungkapkan, seluruh surga dan bumi aliansi akan menghadapi ancaman kehancuran yang segera terjadi. Sebelum ini, Lin Ming tidak benar-benar mendukung surga dan bumi aliansi. Ini karena dia tahu bahwa terlalu banyak dukungan hanya akan menarik perhatian orang-orang kudus. Jika demikian, konsekuensinya bisa dibayangkan. Dan di alam ilahi, tidak mungkin bagi Lin Ming untuk secara pribadi membela surga dan aliansi bumi, kalau tidak, ia akan berada dalam bahaya jika orang-orang kudus menemukan keberadaannya yang berkelanjutan. Sebelum dia benar-benar pergi, dia telah meninggalkan sejumlah besar metode penanaman giok yang tergelincir dengan Yan Qir. Dia bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri, berbagi dengan seluruh surga dan bumi aliansi, atau hanya berbagi dengan sejumlah orang tertentu. Tetapi tidak peduli apa pilihannya, sekali dibuat, mereka harus menanggung konsekuensi dari keputusan mereka. Setiap orang bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri, terlepas dari apakah itu berarti kemuliaan atau kehancuran. Ini adalah harga perjuangan melawan takdir. Melihat slip batu giok ini, Yan Qir tidak bisa menemukan kata-kata untuk diucapkan untuk waktu yang lama. Hai Master misterius itu pergi begitu saja. Pada akhirnya, siapa dia dan apa identitasnya? Dan batu giok ini tergelincir, apa yang harus dia lakukan dengan mereka? Yan Qir menggertakkan giginya. Dia berbalik dan berjalan pergi ke ruangan di mana patriark klan Phoenix kuno yang tersisa adalah... Pada saat ini, Lin Ming sudah meninggalkan dunia kecil di mana East Blue Planet berada. Dia memasuki Crimson Light World, dan dengan kecepatan luar biasa dia terbang menuju zona perbatasan alam ilahi dan surga konvokasi Saint. Lin Ming berencana memasuki perlombaan Saint Convocation Heaven. Sejak alam ilahi dianeksasi oleh orang-orang kudus membuka banyak saluran antara alam ilahi dan surga konvokasi Saint. Setiap saluran cukup lebar untuk memuat beberapa planet ini untuk memudahkan transportasi barang-barang yang dijarah. Saluran-saluran ini dikontrol ketat oleh para seniman bela diri ras suci. Mereka melarang manusia untuk lewat.
Namun, tidak peduli seberapa ketat ras Santo dalam mempertahankan saluran ini, mereka tidak dapat mengirim True Divinity untuk menjaganya. Dengan Lin Ming telah mengalami beberapa kelahiran kembali dan di samping kekuatan jiwanya yang mengerikan dan teknik kelahiran kembali tubuh, bahkan jika Divinity sejati secara pribadi datang ke sini mereka masih mungkin tidak dapat menemukan apapun. Melihat tentara ras suci yang tak terbatas yang terus masuk dan keluar, akan sangat sulit untuk menemukan Lin Ming. Selain itu, yang saat ini bertanggung jawab untuk menjaga saluran hanya ras suci Wild Kings. Jadi pos pemeriksaan yang tak terhitung jumlahnya dalam saluran ini hanya ada atas nama Lin Ming. Dia dengan mudah mengambil penampilan seorang seniman bela diri suci dan melewatinya. Di wilayah ras suci, Lin Ming bahkan lebih santai. Dia menggunakan kekosongan besar dan dengan cepat melewati Saint Convocation Heaven. Tujuannya adalah dunia jiwa. Dunia jiwa, medan perang mimpi akasik, medan perang galaksi kuno. Ini adalah tempat di mana Lin Ming harus pergi. Tujuannya adalah menemukan Ruby dan meyakinkannya untuk membantunya. Di masa lalu, Empyrean Divine Mist mendapat bantuan dari Fishy. Jika Lin Ming bisa mendapatkan bantuan Ruby, ini kemampuannya untuk mengendalikan Magic Cube akan naik ke tingkat yang sama sekali baru. Selain itu, pemahaman Ruby tentang hukum membuat Lin Ming tercengang. Ketika dia memahami prinsip-prinsip di atas platform kuil di Valen God Mountain, Ruby tidak perlu menggunakan energi atau upaya apapun untuk melihat tanda hukum yang ditinggalkan oleh Immortal Sovereign. Baginya, itu semua semudah seekor ikan berenang melalui air. Ini bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Lin Ming. Pada akhirnya, Lin Ming berkultivasi dan memahami hukum, tetapi Ruby sendiri kental dari hukum. Dia adalah manifestasi dari hukum. Sebelum kembali ke alam semesta yang liar, Lin Ming harus melakukan sesuatu. Itu adalah untuk pergi ke kota Imperial Immemorial dan membatalkan ikatan Sel Elysium kuno dan berurusan dengan jiwa kelaparan. Namun, 3,6 miliar tahun yang lalu, kelaparan telah menjadi keilahian sejati yang ekstrim. Bahkan mungkin bahwa sebelum terluka dan dipaksa untuk bekerja sama dengan orang-orang suci, itu mungkin keberadaan yang mendekati Master Jalan Asura dan penguasa abadi. Bahkan jika kelaparan dikalahkan dan jiwanya disegel dan ditekan selama 3,6 miliar tahun, itu masih merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Lin Ming tidak memiliki keyakinan penuh dia bisa berurusan dengan jiwa kelaparan. Tetapi jika dia mendapat bantuan Ruby, peluang keberhasilannya akan jauh lebih tinggi. Titik persimpangan antara orang-orang suci dan spiritas bahkan lebih terkontrol dengan ketat. Tapi, mereka masih tidak bisa menghentikan langkah Lin Ming. Dia menggunakan triknya yang sama dan dengan mudah melewati. Kemudian Lin Ming mengubah penampilannya menjadi jenius spiritas. Dia menyusup ke sekte kecil dan mendapatkan tanda untuk memasuki Akashic Dream Battlefield, tinggal bersama sekte itu sampai Akashic Dream Battlefield dibuka. Pembantaian dalam Dream Battlefield akan berlanjut selama 3 tahun. Ketika Lin Ming tiba di alam semesta spiritual ini dan melihat tembok Kaisar God, hatinya dipenuhi dengan emosi. Dia menyapu matanya ke dinding Dewa Kaisar dan melihat nama yang pernah dia tinggalkan, Kutub Aislinn. Dia juga melihat nama Seng Mei yang berada di samping namanya. Selama lebih dari 6.000 tahun, tidak ada yang bisa melampaui mereka. Di dalam alam semesta mimpi akasik, banyak tempat berada di bawah penindasan hukum medan perang mimpi akasik adalah tempat seperti itu. Setiap seniman bela diri yang memasuki battle mimpi akasik akan ditindas ke alam dewa ilahi, alam yang setara dengan alam dewa jiwa di antara para roh. Adapun mereka yang belum mencapai tingkat itu, budidaya mereka akan meningkat secara paksa. Meskipun semua orang ditekan ke ranah kultivasi yang sama, pemahaman seseorang tentang hukum dan metode kultivasi seseorang tetap dipertahankan. Dengan kata lain, pembangkit tenaga listrik Empyrean di battle mimpi akasik masih bisa langsung menghapus kehidupan beberapa ratus junior dewa jiwa dalam satu serangan. Di masa lalu ketika Lin Ming memasuki battle mimpi akasik, ia adalah salah satu dari mereka yang dilindungi oleh hukum. Dia menggunakan hukum ini untuk menjatuhkan Empyrean Myriad Ghost, yang budidayanya terbatas. Tapi sekarang, Lin Ming adalah orang yang dibatasi oleh hukum. Meskipun kultivasinya telah diturunkan, ketika seseorang mempertimbangkan pemahamannya tentang hukum, metode kultivasinya, dan garis keturunannya, ia mungkin merupakan pembangkit tenaga Tuhan ilahi yang paling menakutkan yang pernah muncul dalam sejarah penantang uji coba yang memasuki medan perang mimpi akasik. Medan perang mimpi akasik sangat luas. Di tanah yang begitu luas, sulit menemukan seorang gadis kecil. Namun, Lin Ming benar-benar tahu di mana Ruby sering suka pergi. Dia meluncurkan teknik gerakannya mulai terbang menuju tempat dari ingatannya. Segera, dia melihat ngarai besar di depannya. Banyak seniman bela diri telah berkumpul di ngarai ini. Melihat ini, Lin Ming tersenyum. Lin Ming akrab dengan ngarai ini. Pertama kali Lin Ming memasuki battle Akashic Dream, ini adalah tempat ia menemukan Ruby. Tempat ini disebut Gua Jiwa, dan itu adalah rumah Ruby. Ini adalah gua yang sangat dalam. Di dalamnya ada banyak makhluk jiwa yang terbentuk dari energi spiritual dari semesta mimpi akasik. Ada juga banyak bahaya lain seperti gerbang dewa dan hantu, atau bahkan badai jiwa liar. Pada saat ini, semakin banyak seniman bela diri berkumpul di pintu masuk Gua Jiwa. Ini adalah murid yang datang dari pengaruh besar di seluruh dunia jiwa. Secara umum, para murid dari pengaruh kecil tidak berani memasuki Gua Jiwa. Orang-orang ini menunggu sampai mereka mengumpulkan tenaga kerja yang cukup untuk secara paksa membuka medan kekuatan jiwa yang menghalangi pintu masuk Gua Jiwa. Memasuki Gua Jiwa membawa risiko yang cukup besar, tetapi mereka harus melakukan ini untuk mencari obat-obatan berharga yang dibiarkan di dalam Gua Jiwa oleh sumber kekuatan jiwa di dalamnya. Bagi para spirita, obat-obatan roh ini adalah harta tertinggi. Namun di luar pintu masuk Gua Jiwa, banyak kabut ungu menyelimuti daerah itu.
Kabut ungu ini adalah semacam medan gaya, dan jika seseorang ingin masuk, mereka harus menembus medan kekuatan kabut ungu ini. Ini membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Dalam waktu kurang dari 1 jam, penantang uji coba berhasil mengumpulkan cukup kekuatan. Mereka mengatur barisan pertempuran, bersiap untuk menembus medan kekuatan dengan segala yang mereka miliki. Tapi tiba-tiba, kabut ungu di luar gua jiwa dengan lembut bergetar. Perasaan ini seperti segumpal asap yang ditusuk oleh burung layang-layang, dan sebagian dari asap itu terbawa. Penantang uji coba terkejut selama beberapa waktu. Apa yang sedang terjadi? Mereka tidak yakin apakah seseorang masuk atau tidak. Tetapi memikirkannya, hanya siapa yang bisa langsung melewati medan kekuatan ini, begitu cepat sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat bayangan mereka. Dengan demikian, penantang uji coba terus berputar dan mengumpulkan energi mereka, bermaksud untuk membuka jalan melalui medan kekuatan. Sekarang Lin Ming sudah memasuki gua jiwa. Dia langsung melintasi beberapa mil dalam satu langkah, melewati gerbang hantu dan dewa gua jiwa, melewati badai jiwa, dan menghindari binatang jiwa yang mengerikan. Sebenarnya, binatang jiwa yang mengerikan ini tidak menimbulkan ancaman bagi Lin Ming. Atau, bisa lebih akurat untuk mengatakan bahwa mereka tidak pernah merasakan Lin Ming melewati mereka untuk memulai. Saat Lin Ming tiba di bagian terdalam dari gua jiwa, ia tiba-tiba melambat. Pada saat ini, sosoknya mulai perlahan mengembun menjadi kenyataan, seperti sekelompok bayangan sisa yang sedang dikumpulkan. Di kedalaman paling dalam dari gua jiwa, ada gunung bawah tanah yang indah dan sungai, karena kekuatan jiwa yang kaya di sini, ia telah mengembun menjadi mata air jiwa yang mengalir menuruni gunung-gunung ini, sangat memesona. Di depan gunung-gunung dan sungai-sungai yang indah ini ada jiwa binatang seperti gorila. Jiwa binatang ini berwarna emas dan tubuhnya menjulang tinggi dan besar, fisiknya diikat kuat dengan otot-otot yang kuat. Itu adalah penguasa tanah ini. Dalam waktu normal, itu akan menjadi mimpi buruk absolut dari setiap penantang uji coba yang memasuki gua jiwa. Bahkan puncak Great Wall King sangat mungkin akan tercabik-cabik jika mereka menghadapi binatang jahat yang menakutkan ini sementara ditekan oleh hukum. Setelah Lin Ming muncul, gorila emas terkejut. Kemudian shock berubah menjadi kemarahan. Itu mencoba untuk menyerang Lin Ming, tapi Lin Ming hanya mempertahankan punggungnya ke binatang buas, bahkan tidak meliriknya sekilas. Mata Lin Ming terfokus pada tempat yang tinggi di atas pegunungan, seolah-olah dia sedang melihat sesuatu. Dia memiliki pandangan terfokus di matanya. Pengabaian ini tidak diragukan lagi merupakan tantangan dan provokasi besar terhadap otoritas gorila emas. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, gorila emas yang awalnya bersemangat untuk berperang ini dapat merasakan aura jiwa dari manusia mungil yang membuat hatinya bergetar. Aura ini menyebabkannya perlahan mundur. Kemudian, berbalik dan berlari. Lin Ming tidak peduli tentang ini. Dia terus melihat ke atas 60 derajat ke udara. Akhir dari visinya adalah bagian dari batu yang menonjol keluar dari gunung. Di atas batu ini adalah obat roh. Sejumlah kecil mata air yang terkondensasi kekuatan jiwa dengan lembut jatuh di atas obat roh ini dan memercikkannya, menyebabkannya mengeluarkan aroma obat yang samar. Setelah tongkat dupa waktu, sinar merah cahaya energi perlahan berkumpul di belakang obat roh ini. Kemudian, seperti kabut tebal yang diterbangkan untuk mengungkapkan bunga merah, seorang gadis kecil berpakaian merah muncul. Dia duduk di atas batu itu. Kaki T3L4 4 nanogram dan betis kecilnya bergoyang-goyang dalam ritme. Jari-jari kakinya dicelupkan ke dalam pegas roh, menyebabkan lingkaran-lingkaran kecil bergerak keluar. Gadis kecil ini adalah Ruby. Dia persis sama dengan ketika Lin Ming pertama kali melihatnya. Meskipun lebih dari 6.000 tahun telah berlalu, dia masih belum tumbuh, bahkan tidak sedikit pun. Dia masih tampak seperti boneka porselen dengan wajah imut dan seperti bayi. Ekspresi malu-malu tergantung di wajahnya, dicampur dengan kewaspadaan dan kebingungan saat dia melihat Lin Ming. Kakak kamu, FF menemukan aku. Gadis kecil ini bingung sejenak sebelum dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan kepada Lin Ming. Karena dia malu dengan orang asing, dia sedikit tergagap saat berbicara. Namun, tepat saat dia berbicara, hidung mungilnya bergerak-gerak. Mata hitamnya yang besar berkedip saat dia menatap perut Lin Ming. Lin Ming tahu dia merasakan Magic Cube. Ruby adalah energi jiwa terkondensasi dari seorang tetua tertinggi, kemungkinan Immortal Sovereign, yang telah dikondensasi melalui hukum kubus ajaib. Dia adalah bentuk kehidupan hukum mistik yang telah berevolusi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pangkatnya jauh lebih rendah daripada Magic Cube. Tapi, dia memiliki banyak tautan yang tidak dapat dijelaskan ke Magic Cube, seolah dia adalah bagian dari itu. Bahkan, ketika Lin Ming mendekati kedalaman gua jiwa, ia harus mengandalkan kekuatan jiwanya yang telah sangat ditingkatkan dalam reinkarnasi keenamnya serta peningkatan kontrolnya terhadap Magic Cube untuk menangkap aroma aura Ruby. Jadi, dia bisa merasakan sesuatu tentang batu yang keluar. Kalau tidak, jika Ruby sengaja ingin bersembunyi, bahkan Seng Mei atau Kaisar Jiwa tidak akan dapat menemukan jejaknya. Kamu adalah... Saat Ruby melihat Lin Ming, dia merasakan keakraban yang mengikat dengan dia. Dengan demikian, ada sedikit kebingungan di matanya. Dan semakin dia melihat, semakin intens perasaan akrab ini menjadi. Dalam bau harum Lin Ming yang memancar dari tubuhnya, dia tiba-tiba mulai ingat siapa pria paruh baya ini. Ini adalah kakak laki-laki yang dia temui sejak lama di Akashic Dream Battlefield. Yang benar adalah bahwa tidak ada teknik mengubah penampilan yang bisa menipu Ruby. Tapi, setelah Lin Ming menjalani 6 reinkarnasi, auranya sendiri sedikit berubah. Ini membuatnya sehingga Ruby tidak segera mengenalinya. Tanggapan Ruby membuat Lin Ming puas dengan teknik mengubah penampilannya. Alasan dia tidak sengaja mengumumkan identitasnya sendiri adalah untuk memungkinkan Ruby mencari tahu siapa dirinya sebenarnya. Akibatnya, bahkan Ruby ragu-ragu.
Jika demikian, maka bahkan keilahian sejati seperti Soaring Feather God King tidak akan bisa mengenalinya sama sekali. Kakak Lin, ini kamu. Kamu kembali. Ruby dengan teriak berteriak. Dia melompat turun dari batu. Lin Ming dan Ruby tidak menghabiskan terlalu banyak waktu bersama, juga tidak menjalani cobaan hidup atau mati di pihak satu sama lain. Dengan alasan apapun, hubungan mereka seharusnya tidak dalam, tetapi kebenarannya adalah bahwa Lin Ming telah meninggalkan kesan mendalam pada Ruby, dan ini adalah karena keberadaan Magic Cube. Ruby memiliki keterikatan bawaan pada Lin Ming. Ini adalah jenis naluri. Ketika Lin Ming meninggalkan Akashic Dream Universe dan berpisah dengan Ruby, Ruby telah lesu selama beberapa hari. Perasaan semacam ini seperti kucing yang ditinggalkan oleh tuannya. Mem, aku sudah kembali. Lin Ming bisa melihat kebahagiaan tulus di mata Ruby, kegembiraan sejati yang tidak pernah bisa dipalsukan. Dia juga tersentuh olehnya. Selama bertahun-tahun, dia telah menyembunyikan identitasnya. Hari ini adalah pertama kalinya seseorang yang dikenalnya mengenalinya. Perasaan semacam ini membuatnya hangat. Kakak Lin, apakah kamu akan segera pergi? Ini bukan duniaku, dan ada banyak hal yang harus aku lakukan. Sebagai Lin Ming mengatakan ini, tiba-tiba Ruby sedih. Kepalanya yang kecil terjatuh saat dia bergumam, oh. Meskipun dia malu, dia tidak tahu bagaimana menyembunyikan perasaannya. Semua yang dia rasakan tertulis di seluruh ekspresinya. Lin Ming tersenyum. Dia menepuk kepala Ruby dan berkata, Ruby, apakah kamu mau pergi denganku? Untuk melihat dunia luar. Hah? Ruby tertegun. Pergi, dengan Big Brother Lin. Sejak dia sadar, dia sepertinya selalu ada di dunia yang aneh ini. Dia tidak pernah pergi untuk melihat apa yang ada di luar, dan sebenarnya dia tidak pernah berpikir bahwa ada dunia lain di luar. Seolah ini juga bagian dari instingnya. Hanya hari ini kata-kata Lin Ming menyebabkan kegemparan yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Dunia di luar lebih besar, dan bahkan lebih menarik. Tapi, itu juga jauh lebih berbahaya. Saat Lin Ming mengucapkan kata-kata ini, dia bingung dengan apa yang dia katakan. Di satu sisi, dia merasa dia terdengar seperti seorang paman yang mencoba untuk menculik seorang gadis kecil. Tapi, sejak dia datang untuk mencari Ruby, dia sudah memiliki keyakinan bahwa dia bisa melindunginya dan melawan bencana besar. Pada saat yang sama, dia juga percaya bahwa jika Ruby mengikutinya, dia bisa membantunya tumbuh lebih besar di Magic Cube. Ruby terdiam lama sekali. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Lin Ming, sepertinya membaca segala macam hal dari ekspresi dan matanya. Dia menggigit bibirnya dan dengan paksa mengangguk. Kemudian, dia dengan lembut dan tegas berkata, aku akan melakukannya. Mendengar jawaban Ruby, Lin Ming tersenyum. Senyum ini berisi kehangatan dan kasih sayang, serta harapan dan keinginan untuk masa depan. Jika kamu ikut denganku, mungkin ada hal-hal menakutkan yang harus kamu hadapi. Ruby, apakah kamu tidak takut? Aku tidak. Ruby mencengkeram tinjunya yang kecil dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Baik, kalau begitu ayo pergi. Saat Lin Ming berbicara, dia mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangannya, sebuah kubus abu-abu perlahan terkondensasi dari daging dan darahnya, berputar di udara. Dan begitu Ruby melihat kubus kelabu ini, matanya tidak bisa lagi bergerak darinya. Dia bisa merasakan bahwa kubus ini sama dengan hidupnya. Aku menyebutnya Magic Cube. Ada beberapa hal yang perlahan akan kamu ketahui. Benda ini aslinya adalah tubuh yang sama denganmu. Saat Lin Ming berbicara, Ruby memang merasa bahwa benda yang disebut Magic Cube ini berbagi garis keturunannya. Tampaknya memanggilnya dengan kekuatan yang tidak bisa dia jelaskan. Dia berubah menjadi aliran energi dan tenggelam ke dalam Magic Cube. Pada saat itu, Lin Ming bisa merasakan bahwa koneksi spiritualnya dengan Magic Cube telah semakin dalam. Hukum yang semula kabur menjadi semakin jelas. Dia tahu bahwa jika dia menggunakan Magic Cube lagi, dia akan dapat menampilkan kekuatan yang lebih besar darinya. Lin Ming mengepalkan tangannya dan Magic Cube kembali ke tubuhnya. Dia menginjak kakinya dan terbang ke atas, tenggelam ke dalam kehampaan dan langsung menghilang. Setelah meninggalkan Gua Jiwa, tujuan Lin Ming adalah medan perang galaksi kuno dalam Akashic Dream Universe. Dia harus tinggal di battle-battle mimpi Akashic selama 3 tahun penuh sebelum pintu keluar akan terbuka. Ini adalah sesuatu yang Lin Ming tidak bisa ubah, tidak peduli seberapa kuat dia sekarang, itu adalah salah satu hukum alam semesta mimpi Akashic. Jadi selama periode waktu ini, ia akan masuk ke ranah Empyrean setengah-setengah. Dia kembali ke medan perang kuno galaksi sekali lagi. Saat dia melihat galaksi yang sepi dan sunyi ini, dia menutup matanya. Terakhir kali dia di sini, batasnya tidak mencukupi, dia hanya bisa samar-samar merasakan aura Master Jalan Asura dan pencipta kitab suci. Tetapi sekarang, dari galaksi yang porak-poranda ini, dari retakan ruang kekal yang tak terhitung banyaknya yang berserakan di ruang berbintang, ia mampu melihat lebih detail pertempuran antara Master Jalan Asura dan pencipta kitab suci. Semua ini adalah berkat pemahaman Lin Ming yang lebih tinggi tentang dua hukum agung. Lin Ming berkeliaran di kehampaan. Gema besar dari zaman kuno tampaknya mengalir ke telinganya melintasi sungai waktu yang luas. Pemahamannya yang mendalam tentang Grid Dao dunia belum pernah sejelas ini. Di belakangnya, Ruby mengikuti dengan cermat. Setelah tiba di sebuah planet yang belum sepenuhnya hancur, Lin Ming duduk di kehampaan. Ruby, sebentar lagi aku akan menggunakan teknik supernatural untuk memurnikan harta yang luar biasa. Kamu akan baik-baik saja jika kamu menonton dari jauh. Mem. Ruby mengangguk. Bentuknya memudar saat dia terbang ke ujung galaksi yang jauh. Langit dan bumi terdiam. Lin Ming duduk dalam keheningan ini. Kekuatan di dalam tubuhnya mulai dengan cepat dan liar naik. Dia menjadi tungku, dengan cepat membangkitkan potensi di dalam tubuhnya. Setiap pori dan lubang di tubuhnya mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, Lin Ming telah menjadi bintang yang terbakar hebat.
Dia bersinar melalui keabadian, membakar gelap, membakar malam, penuh vitalitas. Tiba-tiba, dia membentuk puluhan ribu segel dengan tangannya. Rune yang tak terhitung jumlahnya membengkak ke segala arah galaksi seperti riak, langsung menyebar hingga puluhan juta mil. Bintang-bintang yang sekarat dan surut awalnya tampak hidup kembali, bersinar dengan cahaya bintang yang sangat terang. Cahaya bintang bersinar dari inti bintang-bintang ini, berubah menjadi ular perak di udara. Mereka menjalin bersama di udara, perlahan membungkus Lin Ming di dalam dan membentuk galaksi Void Furnace. Bukan hanya itu, tetapi di belakang galaksi Void Furnace, hantu raksasa Asura muncul. Itu meraih tombak panjang, niat membunuh berdarah membumbung ke bintang-bintang. Itu berdiri di belakang Lin Ming seperti dewa penjaga. Pikiran Lin Ming stabil seperti batu, tidak mengizinkan gangguan dari luar. Dalam telapak tangannya, peninggalan iblis muncul, bersinar seperti batu giok hitam pekat dan memancarkan aura yang haus darah dan tak menyenangkan. Peninggalan ini hanya memiliki sisa kekuatan 70%. Dia harus mengambil kekuatan yang tersisa ini dan memperbaiki dan menelannya dalam satu upaya. Ini adalah keputusan gila. Dia memilih untuk meminjam kekuatan bintang di dalam medan perang galaksi kuno ini. Dengan mengatur galaksi Void Furnace dan kemudian menarik dukungan dari sisa-sisa pertempuran sengit yang terjadi antara Asura Roadmaster dan pencipta kitab suci, ia akan menggunakan kekuatan ini untuk menekan kekuatan iblis dari peninggalan iblis. Potensi di tubuhnya meletus tanpa akhir. Dalam murid Lin Ming, bintang-bintang dilahirkan dan dihancurkan, matahari dan bulan terbit dan jatuh. Auranya naik ke ekstrim, dan auman naga sejati bergema keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, Lin Ming mengambil peninggalan iblis di tangannya dan melemparkannya ke galaksi Void Furnace, menyempurnakannya dengan cahaya bintang. Kemudian, dia melompat dengan itu. Dalam tingkat ketujuh percobaan terakhir, Lin Ming sudah menguasai keterampilan rahasia di balik galaksi Void Furnace. Peninggalan iblis itu terguling-guling dalam cahaya bintang hantu. Menjadi lapar dan liar, dipenuhi dengan keinginan yang kuat untuk melahap tubuh Lin Ming. Setelah semua, peninggalan iblis ini disempurnakan dari esensi abisal. Meskipun jiwa iblis telah terhapus, relik iblis itu sendiri masih mempertahankan nalurinya untuk menelan. Ia merindukan tubuh yang kuat, merindukan vitalitas darah yang kuat. Dengan demikian, tubuh Lin Ming memiliki godaan tak terbatas untuk itu. Begitu kekuatan peninggalan iblis memasuki tubuh Lin Ming, kekuatan dalam dirinya meletus seperti gunung berapi. Aliran darah yang berulir dengan kekuatan hukum yang tidak habis-habisnya mengikat dengan kuat relik iblis seperti belenggu. Vitalitas darah Lin Ming mengerikan itu melambung ke langit, langsung menyerbu peninggalan iblis. Setiap kali vitalitas darahnya menyapu relik iblis, itu akan mengambil sebagian dari kekuatan yang kejam dan jahat itu. Kekuatan ini berubah menjadi iblis berapi-api yang melayang naik dan turun di lautan darah. Iblis-iblis meraung di atas paru-paru mereka, tetapi segera, kekuatan guntur mistis jatuh dari atas, membunuh iblis-iblis ini. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Guntur ilahi runtuh tanpa akhir. Aura tirani peninggalan iblis itu dibersihkan, berubah menjadi bentuk kekuatan paling murni yang kemudian menyatu dengan Lin Ming. Dibandingkan dengan terakhir kali dia memperbaiki relik iblis, Lin Ming jauh lebih tenang dan tenang. Dia sudah menelan sejumlah besar kekuatan iblis dan telah membentuk benih kekuatan iblis di tubuhnya. Kali ini, yang dia butuhkan adalah kekuatan murni. Kemudian dia bisa menggunakan kekuatan murni ini untuk menerobos ke ranah Empyrean setengah-setengah. Waktu berlalu, dari 70% sisa kekuatan peninggalan iblis, 30% lainnya diserap oleh Lin Ming. Yang tersisa hanyalah bagian inti yang berdenyut seperti jantung. Tidak peduli berapa banyak Lin Ming mencuci relik iblis dengan vitalitas darahnya, dia masih tidak bisa mencuci inti. Ini adalah bagian paling penting dari peninggalan iblis dan juga yang paling sulit untuk disempurnakan. Sebagai Lin Ming perlahan mencerna kekuatan ini, gumpalan cahaya hitam meledak dari peninggalan iblis. Akhirnya, gumpalan cahaya hitam terkondensasi menjadi hantu iblis abisal di dalam lautan spiritual Lin Ming. Ketika sosok besar abisal ini menjadi sepenuhnya terlihat, orang bisa melihat dua tanduk logam gelap di kepalanya. Seluruh tubuhnya berkilau dengan lengkungan petir dan ditutupi dengan sisik hitam pekat yang memancarkan kilau metalik. Itu berdiri di genangan darah dan memegang istana iblis yang menjulang di tangannya. Itu mengamuk langsung melalui laut spiritual Lin Ming. Mengaum, istana iblis itu membawa momentum yang sepertinya bisa menghancurkan apapun yang menghalangi jalannya. Itu dengan kejam terbang di udara, dan kemanapun ia pergi, saluran besar kekuatan jiwa Lin Ming akan dihancurkan. Abisal ingin benar-benar merobek laut spiritual Lin Ming. Murid Lin Ming menyusut, saat-saat terakhir untuk memperbaiki peninggalan iblis telah tiba. Menghadapi kekuatan inti dari peninggalan iblis, dia jauh lebih siap daripada pertama kali dia menelan kekuatannya. Dia memiliki lebih banyak pengalaman dan kekuatannya telah meningkat pesat. Di dalam galaksi Void Furnace, hukum kitab suci dan sutra surgawi ditarik ke laut spiritualnya melalui kekuatan jiwanya. Ketika sisa-sisa dari dua kekuatan besar agung bertemu dengan abisal yang mengamuk, mereka tiba-tiba menjadi aktif. Setelah semua, apakah itu penguasa abadi dari Asura Roadmaster? Mereka berdua bentuk kehidupan yang cerdas dari 33 surga. Dan semua bentuk kehidupan cerdas berbagi kebencian fana dengan semua iblis abisal. Ini adalah sesuatu yang dicap menjadi makhluk mereka, bagian dari naluri mereka yang tidak akan pernah berubah. Tanda dari dua hukum tertinggi ini bekerja untuk menekan abisal bersama-sama. Bab 2000b, Half Step Empyrean. Tanda dari dua hukum tertinggi ini bekerja untuk menekan abisal bersama-sama. Meskipun abisal ini sangat kuat, sudah dibunuh oleh Asura Roadmaster dan memiliki rasa takut yang melekat padanya. Saat merasakan aura Master Jalan Asura, niat membunuh yang kejam dan biadab tiba-tiba memudar oleh banyak hal.
Dalam keadaan ini, kedua hukum terus-menerus mengobrak-abrik Pisom Abisal, menyebabkannya berteriak kesakitan dan kesengsaraan lagi dan lagi. Kemudian, dengan ledakan keras, Abisal benar-benar meledak di bawah serangan hukum. Lin Ming tahu bahwa pada saat ini, dia sudah benar-benar menyempurnakan gumpalan akhir kehendak iblis dalam peninggalan iblis dan sekarang berada dalam kendali penuh dari kekuatan ini. Di dalam galaksi Void Furnace, cahaya bintang yang tak berujung menembus ke tubuh Lin Ming. Rune bintang tak berujung memancarkan niat kuno saat mereka melilit Lin Ming. Pada saat ini, ampas terakhir dari inti peninggalan iblis meledak, berubah menjadi esensi kekuatan paling murni dan menyebar ke tubuh Lin Ming. Teknik mengubah penampilannya sudah menghilang. Penampilannya telah berubah menjadi pemuda yang tangguh dan tampan. Little Black, keluar. Pada saat ini, Lin Ming menyerukan naga hitam kecil untuk muncul. Naga hitam kecil itu dengan gembira bersorak saat ia menyelam ke lautan energi. Tubuh Agatha Beast memiliki daya dukung yang luar biasa. Pada saat ini, Little Black seperti spons layu yang dilemparkan ke dalam air, dengan rakus menyerap semua kekuatan di sekitarnya. Energi mengalir ke rahangnya yang terbuka, mengalir ke organ-organnya dan mulai mengubah tubuhnya. Lebih dari 1000 tahun telah berlalu sejak Little Black pergi ke pengadilan terakhir. Tubuhnya sudah sebesar naga muda dari ras naga, dan kemampuannya untuk menyerap energi iblis murni ini bahkan lebih besar. KKK, tanduk Little Black menjadi lebih panjang dan lebih tebal, dan duri-duri sengit seperti yang ada pada iblis abisal muncul di ekornya. Jika ekor ini menggesek seseorang, kerusakan yang ditimbulkannya bisa dibayangkan. Perlahan-lahan, tulang belakang Little Black, sayap, cakar, semuanya dipengaruhi oleh kekuatan iblis ini dan menjadi semakin ganas. Setelah menyerap kekuatan iblis ini, tubuhnya menjadi berbeda dari naga hitam biasa. Tetapi pada saat ini, Lin Ming tidak bisa repot-repot dengan hal-hal ini. Suara-suara keras terdengar dari dalam tubuhnya, seperti pemukulan gendang yang hebat. Potongan esensi peninggalan iblis terbakar seperti bintang saat mereka menyala melalui tubuh Lin Ming. Sebagai Lin Ming dan Little Black menelan 70% sisa kekuatan peninggalan iblis, lebih dari 50% dari itu telah ditelan oleh Lin Ming. Meskipun dia kuat, rasa sakitnya begitu kuat sehingga urat nadi menempel di dahinya. Rasanya seperti darah dan dagingnya dan bahkan roh ilahinya dibakar habis oleh esensi peninggalan iblis. Tapi tubuh Lin Ming telah marah ke kondisi abnormal. Dia dengan kuat menahan kekuatan iblis yang sangat besar ini dan bahkan menariknya untuk melekat pada tempat yang berbeda di seluruh tubuhnya. Bang! Ketika energi terkondensasi ke puncak, pintu besar tampaknya didorong terbuka dalam Lin Ming. Energi esensi tak berujung dan tak terbatas menjadi palu raksasa yang menabrak dunia batin Lin Ming. Dalam dunia batin Lin Ming, kekuatan yang luas dan tak terbatas mulai berkumpul dengan gila-gilaan, mengembun di pusat alam semesta. Perlahan-lahan berevolusi menjadi hantu raksasa seseorang. Hantu manusia ini sangat besar, dengan merentangkan telapak tangan, ia bisa menangkap sebuah planet. Wajah hantu itu megah dan bermartabat, seolah-olah berdiri di atas semua makhluk hidup, begitu tinggi dan tinggi sehingga tidak ada yang bisa menghadapinya. Itu seperti Raja Dewa yang bangkit, auranya menakutkan luasnya ruang, cahaya ilahi yang menerangi galaksi. Dan melihat penampilan raksasa ini, itu sebenarnya agak mirip dengan Lin Ming. Ini adalah seorang Empyrean milik Lin Ming. Yang disebut Empyrean adalah yang tertinggi dari langit dan bumi. Begitu seorang seniman bela diri mencapai ranah ini, mereka dapat membentuk Supreme yang sejati dalam dunia batin mereka. Setengah langkah Empyrean hanyalah hantu virtual. Adapun seorang Empyrean sejati, mereka akan menghasilkan Supreme material yang benar, mampu mengejutkan dan mengagumi dunia mereka sendiri. Dari Raja Dunia Hebat hingga Empyrean setengah langkah, ini adalah langkah yang sangat sulit. Banyak pembangkit tenaga listrik terjebak di pos pemeriksaan ini sepanjang hidup mereka. Tetapi begitu seseorang menjadi setengah langkah Empyrean dan membentuk hantu Supreme sendiri, kemudian beralih ke materi sejati mereka sendiri, Supreme tidak sulit sama sekali. Dengan kata lain, bagi sebagian besar Empyreans setengah-setengah, selama mereka tidak binasa, mereka pada akhirnya akan bisa menjadi Empyreans. Bahkan antara setengah langkah Empyrean dan Great Wall King, ada perbedaan mendasar. Setelah setengah langkah, Empyrean memadatkan pantom agung mereka sendiri, membunuh Raja Dunia Agung yang sama berbakat menjadi mudah. Saat hantu tertinggi terbentuk, dunia batin yang diciptakan oleh diri sendiri oleh Lin Ming mulai mengalami perubahan yang mengejutkan seperti yang dipelihara oleh esensi peninggalan iblis. Meskipun ia telah membentuk dunia batiniahnya, dunia batin itu telah dipenuhi dengan kabut dan kekaburan yang tak berujung. Itu luas, tetapi kekuatan di dalamnya tidak teratur dan terlalu bervariasi. Tetapi dengan begitu banyak esensi peninggalan iblis mengalir, membawa aura dingin dan kematian, itu benar-benar memulai rantai perubahan ajaib. Dari kekuatan Lin Ming, apakah itu kekuatan keilahian dari hukum 33 surga, atau kekuatan kehidupan dari kitab suci, itu pasti bias terhadap kekuatan cahaya. Tapi kekuatan peninggalan iblis yang diserap Lin Ming sebenarnya adalah kekuatan kegelapan murni. Kedua kekuatan ini mewakili dua kutub yang sangat berlawanan. Dan Yin dan Yang adalah sumber dasar terbesar di dunia, tempat semua keberadaan berasal. Saat dua kekuatan bercampur dan bertabrakan, suara gemuruh bergema. Kekuatan yang tidak tertib berubah menjadi kacau, dan segera, jejak vitalitas muncul. Bagian dunia ini juga diiris terbuka oleh energi Yin dan Yang. Kekuatan coklat redup samar-samar berevolusi dari antara mereka. Itu menjadi seperti kura-kura mistis, membawa bumi di punggungnya. Energi suci dan suci melayang keluar, berkeliaran di langit biru yang dalam. Dunia terus berkembang. Di bawah aura Yin dan Yang, kekacauan dunia hukum mulai dibawa ke ketertiban. Yang benar adalah bahwa ketika Lin Ming menjadi Raja Dunia, dunia batinnya sudah benar-benar berbeda dari dunia batin seorang seniman bela diri yang normal.
Dan sekarang perbedaan ini semakin meningkat. Kekuatan ketuhanan, kekuatan iblis, dua kekuatan ini bersatu dalam dunia batinnya, menyebabkan lebih banyak hal muncul di dalamnya. Selain dua hukum tertinggi dari kitab suci dan sutra surgawi, dunia batin Lin Ming telah menjadi mukjizat yang tidak dapat dicapai oleh siapapun di sungai yang luas dan tak berujung tahun ini. Bahkan para pahlawan seperti Asura Roadmaster, bahkan para jenius berbakat seperti pencipta kitab suci, meskipun mereka berdua telah melakukan perjalanan ke ekstrim jalan mereka, satu telah melakukan perjalanan ke ekstrim dunia semesta dunia dan satu lagi telah melakukan perjalanan ekstrim dunia semesta tubuh. Dan Lin Ming mengembangkan dunia di tubuhnya ini sama dengan menggabungkan dunia alam semesta dan dunia tubuh bersama. Kemudian, dengan mengumpulkan kekuatan ketuhanan dan kekuatan iblis, dia perlahan-lahan melangkah ke jalan yang belum pernah dilalui orang sebelumnya. Jika dia benar-benar bisa memperbaiki dunia batinnya sampai selesai, maka Lin Ming tidak diragukan lagi akan menjadi seseorang yang melampaui jenius yang ada atau yang telah ada. Sebagai hantu tertinggi dalam dunia batin Lin Ming menstabilkan dirinya, dia melemparkan kepalanya kembali dan meraung ke langit, tubuhnya meluncur ke atas dan berdampak ke ruang angkasa. Bang! Galaksi Void Furnace meledak terbuka. Vitalitas darah Lin Ming melonjak seperti gelombang liar, seperti Raja Dewa yang tiada taranya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya menyala dengan kecemerlangan yang menyilaukan seperti matahari. Dia dapat merasakan bahwa tubuhnya tidak pernah sekuat hari ini, seolah-olah dia dapat membalikkan sungai bintang-bintang dan membantai dewa-dewa dan para Buddha. Weng! Tombak naga hitam melompat ke tangan Lin Ming. Itu goyah dengan keras dan gema yang kuat menyebar ke seluruh dunia. Kemudian, dengan raungan naga yang mengerikan, seekor naga hitam besar keluar dari cahaya bintang yang hancur, dua sayapnya mengguncang kehampaan di belakang Lin Ming. Lin Ming berdiri di atas kepala naga hitam. Dia meraih tombak naga hitam, matanya setajam listrik. Dia menatap langit berbintang yang tak berujung di atasnya. Cita-citanya tidak pernah menjadi orang suci, tetapi merupakan galaksi yang luas dan tak berujung ini, kosmos 33 surga, dunia abadi. Adapun bencana besar umat manusia, mungkin, itu adalah cobaan peleburannya.